rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil wal mursalin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita insya Allah akan melaksanakan workshop yang kedua di semester ini. Jadi terima kasih banyak sekali kepada teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya yang sudah bisa bergabung di kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu untuk supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Kita membaca basmalah, dimulai. Selesai. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita bisa hadir pada saat ini. Kita diberikan kesehatan, dan tidak lupa salawat dan salam kita juga sampaikan kepada Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah membawa kita dari alam yang ke-8 ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, pada malam hari ini kita akan melaksanakan workshop yang berjudul penyusunan soal AKM berbasis HOT dan pengintegrasinya dengan online assessment. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya mulai tahun ini pemerintah akan melaksanakan AKM yang saya dengar juga AKM telah berubah nama menjadi Assessment Nasional. Bukan ya, kemarin saya dapat informasi bahwa AKM itu diganti dengan Assessment Nasional jadinya. Adapun pembicara kita pada hari ini, pemateri kita pada hari ini adalah Bapak Ketua Nusantara JPOK MPD. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan dan telah meluangkan waktunya untuk membagi informasi, membagi ilmunya kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan menjadi ladang amal ibadah buat Bapak Oka sendiri. Sebagaimana kita ketahui, sedikit banyaknya mengenai Pak Oka. Sekarang adalah bertugas sebagai pengawas sekolah, kemudian asesor BAN, kemudian tim TPK Sumatera Barat, kemudian juga editor jurnal Didaktika Lingua, dan beberapa posisi yang lainnya yang diemban beliau pada saat ini. Untuk pelancaran kegiatan kita pada malam ini, alangkah baiknya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya dan teman-teman semuanya, seandainya kalau ada pertanyaan yang akan ditanyakan nantinya, sebaiknya disimpan terlebih dahulu sampai penjelasan presentasi Pak Oka selesai. Jadi kalau Bapak-bapak Ibu mempunyai pertanyaan, nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Tetapi kalau rasanya kita tidak mempunyai waktu banyak, silakan saja di chat roomnya bisa diketik pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan nanti Pak Oka akan menjawab beberapa pertanyaan yang rasanya sangat esensial sekali dan perlu dielaborasi pada malam hari ini. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kami akan serahkan layar kepada Pak Oka. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekali lagi kepada teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan dimohon untuk dinonaktifkan mikrofonnya sehingga presentasi yang diberikan oleh Pak Oka akan berjalan dengan lancar. Sekali lagi kepada Bapak-bapak, Ibu, silakan untuk menonaktifkan mikrofonnya atau gangguan selama presentasi. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Oka untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Hen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat sekarang kita masih diberi rahmat kesehatan. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus MGMP Bahasa Inggris SMK Provinsi Sumatera Barat yang saya lihat selama
masa COVID ini tetap eksis ya, tetap aktif. Saya ngikuti terus di dalam WA bahwa teman-teman kita ada yang sudah nulis buku, ada yang sudah memasarkan buku, menulis, mengadakan kegiatan luar biasa yang saya salut pada Bapak dan Ibu, walaupun dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan tugas rutinnya mengajar, tetap berbagi ilmu dengan kawan-kawan lain. Tuh. Kemudian Bapak dan Ibu, ini mungkin tahun ini yang pertama ya kita webinar 2021, dan sebelumnya Bu Dona sudah kontak saya dengan materi penyusunan soal AKM ya, berbasis HOT dan pengintegrasiannya dengan online assessment. Baik Bapak dan Ibu, ini materi yang akan kita diskusikan nanti. Yang pertama tentang asesmen nasional, jadi apa dan bagaimana, kemudian bagaimana penyusunan soal AKM kelas, kemudian soal AKM kelas itu nanti ada yang pada kategori lots, ada yang pada kategori HOTS. Nah, sehingga kita akan bahas nanti AKM kelas dan soal-soal HOTS itu. 3 poin yang akan kita diskusikan, seperti yang disampaikan oleh Pak Hen tadi, kalau ada nanti yang bertanya, dicatat aja pertanyaan dulu sampai sesi ini kita selesai berdiskusi. Bapak dan Ibu, kita mulai dari poin ini. Ada 3 komponen penting dalam pembelajaran. Yang pertama kurikulum. Di pemerintah itu memberikan kurikulum. Kita juga harus paham bahwa kurikulum 2013 itu adalah kompetensi based kurikulum. Jadi ada 3 poin yang diberikan oleh pemerintah, ada yang namanya standar kompetensi lulusan, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Nah 3 SKL, KI, dan KD itu juga memuat 3 ranah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah itu dasar yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah, kepada guru yang mengajar di kelas. Kemudian pembelajaran. Nah pembelajaran itu fokus pada bagaimana mencapai target atau kompetensi yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang ada di KD pada mata pelajaran. Sehingga kita harus memikirkan strategi, metode, teknik, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, assessment. Di kompetensi apa yang sudah dicapai? Nah ini bisa kita arahkan nanti kepada diagnostic assessment, formative assessment, dan summative assessment. 3 poin itu yang menjadi kajian harusnya di MGMP, sehingga nanti akan muncul beberapa mungkin model-model pembelajaran, kemudian model-model soal, dan sebagainya. Nah, kita juga harus sepakat tadi bahwa kompetensi yang diberikan pemerintah itu SKL, KI, dan KD itu tetap memuat 3 ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan itu yang membedakan antara SKL, KI, dan KD itu adalah ranah dan ruang lingkupnya. SKL itu ranahnya sekolah, kompetensi itu ranahnya kelas, dan KD mata pelajaran. Nah, itu konsep awal dulu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang di dalam kurikulum 2013 atau kemarin Mas Menteri sampaikan bahwa istilah sekarang di dalam RPP itu adalah assessment. Karena assessment itu serangkaian penilaian untuk memahami upaya dan hasil belajar peserta didik dalam menguasai satu kompetensi. Nah, kalau kita cerita kompetensi, itu kajiannya cuma 2 ya, competent dan not yet competent. Nah, kemudian penilaian itu hanya dalam proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian hasil belajar, tercapai atau tidak. Tapi assessment itu lebih lengkap, lebih sempurna, dia akan mengatakan kompeten atau tidaknya. Nah gitu ya, makanya di dalam RPP kita yang baru sekarang itu kan ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan assessment. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Mengapa assessment itu penting? Nah yang pertama bagi siswa tentu untuk monitor kemajuan dan hasil belajarnya. Bagi guru untuk menilai efektivitas pengajarannya, bagi sekolah untuk menilai kualitas sekolahnya, dan bagi pemerintah untuk mengetahui apakah sekolahnya sehat atau tidak sistem pendidikannya yang ada di sekolah itu. Nah sekarang kita ada Permendikbud nomor 1 2001 itu muncul ya, UN dihapuskan. Ya,
Kenapa dihapuskan? Nah, ini jadi persoalan. Kita tadi mengenal bahwa di dalam SKL KIKD itu ada 3 ranah. Ya. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang diujikan selama ini di UN itu adalah hanya pada ranah pengetahuan atau kognitif. Sehingga pemerintah tidak mendapat gambaran tamatan atau lulusan dari SMK itu bagaimana sikapnya. Apakah nilai UN-nya yang tinggi itu memang hasil dari proses belajar mengajar? Ya, apakah memang itu dari kemampuan gurunya menyampaikan materi? Sehingga kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelum UN dihapuskan ini, bulan-bulan sekarang ini sudah ada di sekolah, pasti ada namanya program sukses UN. Nah, sehingga yang terjadi apa selama ini? Mungkin kawan-kawan bahasa Inggris itu memberikan kiat-kiat bagaimana menjawab soal UN tahun-tahun sebelumnya, gitu, dengan memberikan clue-cluenya. Nah, sehingga nanti pas hasil UN-nya tinggi, pemerintah agak ragu itu. Apakah nilai UN-nya itu memang hasil proses belajar mengajarnya? Dan bagaimana keterkaitannya dengan karakter anak? Apakah iklim belajar di sekolah itu sudah oke? Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka pemerintah menggantikan peran UN itu dengan yang namanya asesmen nasional. Jadi, asesmen nasional itu atau yang disingkat dengan AN itu menggantikan peran UN untuk memetakan mutu sekolah. Ingat ya, asesmen nasional itu perannya sekarang untuk memetakan mutu sekolah, bukan untuk mengukur capaian ya kurikulum yang sudah dilakukan anak secara individu. Jadi kita ingatkan, asesmen nasional itu memotret sekolah secara utuh, bukan secara pribadi anak-anak. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional itu adalah penilaian terhadap mutu sekolah yang hanya dinilai berdasarkan kompetensi dasar. Gitu. Apa kompetensi dasarnya? Ada literasi, ada numerasi, dan karakter. Sehingga di dalam asesmen nasional itu kita mengenal ada 3 poin. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau yang disingkat dengan AKM yang hanya menguji kemampuan dasar, literasi membaca dan numerasi. Ingat ya, AKM nasional itu tidak menguji capaian kurikulum secara individu oleh peserta didik, tapi hanya untuk mengukur berapa persen penguasaan literasi, membaca, dan numerasi yang dikuasai oleh sekolah atau siswa yang ada di sekolah itu. Nah, yang kedua ada namanya survei karakter, profil pelajar Pancasila, kemudian ada survei lingkungan belajar. Nah, itu yang saya katakan tadi. Nah, asesmen kompetensi nasional itu mewakili kognitifnya, untuk sikapnya itu ada survei karakter, kemudian keterampilan dan sebagainya itu, dan proses belajar mengajarnya itu akan muncul di saat guru-guru mengisi survei lingkungan belajar itu. Jadi sekarang untuk asesmen nasional itu pesertanya bukan siswa saja gitu, tapi juga ada guru dan kepala sekolah yang intinya dalam bentuk survei. Ya Bapak ini Bu. Nah, sekarang kita mulai survei karakter. Nah, ini dikenal dengan ada kemarin itu kan ada 18 nilai-nilai karakter, itu dikelompokkan yang lebih spesifik sehingga menjadi disebut dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini nanti para siswa diberikan beberapa statement-statement, pernyataan-pernyataan dalam bentuk pilihan-pilihan, sehingga nanti siswa memilih poin-poin. Nah, di situ akan tergambar bagaimana karakter anak terhadap misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di sebuah sekolah tertentu. Kemudian bagaimana karakter mandiri, bernala kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Sehingga dari hasil dari asesmen nasional itu akan muncul nanti wajah atau profil karakter sekolah itu yang dimiliki. Yang selama ini waktu pelaksanaan UN pemerintah tidak mendapatkan data itu. Itu ya. Berikut survei lingkungan belajar. Ini yang saya katakan tadi, survei lingkungan belajar itu nanti dibagi atas 5 poin. Nah, siapa yang ikut ini? Siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, dalam bentuk survei gitu.
Jadi ada kuesioner yang diberikan nanti sehingga siswa, guru, kepala sekolah ngisinya. Yang pertama, iklim keamanan sekolah. Apakah di sekolah itu tidak terjadi bullying misalnya, perundungan ya. Nah, sehingga sini akan dilihat keamanan dan well-being siswanya, sikap dan keyakinan guru, kemudian kebijakan program sekolah. Kemudian di sekolah itu apakah sudah terlaksana misalnya iklim kebinekaan ya. Misalnya praktik multikultural di sekolah kan nanti akan ada minoritas dan mayoritas di sekolah itu gitu. Nah, kemudian ada sikap keyakinan guru, kemudian kebijakan program sekolah. Kemudian indeks sosial ekonomi. Situ akan nampak bagaimana pendidikan orang tua, profesi orang tua, kemudian apa-apa saja fasilitas belajar yang disiapkan oleh orang tua buat anaknya di rumah. Kemudian kualitas pembelajaran, manajemen kelas, dukungan efektif, dan aktivasi kognitifnya. Nah, ini yang sangat penting, pengembangan guru misalnya. Apakah sekolah selama 1 tahun itu berjalan, misalnya sudah melakukan refleksi dan perbaikan proses belajar mengajarnya, dan mensupport guru untuk merefleksikan kemampuannya, mungkin dalam bentuk kegiatan-kegiatan MGMP dan sebagainya, atau PKB, pengembangan berkelanjutan itu. Nah, ini akan muncul nanti di dalam kuesioner yang diberikan pada survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar itu nanti tidak harus di sekolah, itu diberikan waktu 1 minggu bagi guru untuk ngisinya. Dan itu tidak perlu pula didiskusikan apa yang harus diisi. Jadi guru, kepala sekolah, dan siswa nanti ngisi saja apa adanya gitu. Sehingga nanti dari hasil asesmen nasional itu akan muncullah, inilah karakter dari sebuah sekolah, ini situasi lingkungan belajarnya, ini kemampuan nilai daripada AKM-nya. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi saya ulangi, asesmen nasional itu bukan pengganti UN. Karena UN itu skopnya hanya pada ranah pengetahuan, sementara asesmen nasional itu nanti ditambahkan dengan survei lingkungan belajar dan karakter. Itu dulu Bapak dan Ibu. Nah sekarang kita mulai dengan AKM. Jadi saya tidak akan banyak bahas tentang karakter dan lingkungan belajar karena itu hanya sifatnya survei dan itu sudah soal kuesionernya sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita lihat yang asesmen kompetensi minimal itu apa? Di asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi membaca dan asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika. Nah, ini konsep yang harus kita sepakai itu dulu Bapak dan Ibu. Literasi itu sebetulnya bukan fokus hanya bahasa saja gitu. Jangan nanti ada yang mengidentifikasikan literasi itu sama dengan bahasa Indonesia, numerasi itu sama dengan matematika. Enggak. Ya. Nah, kemudian kita lihat untuk AKM nasional itu peserta didiknya kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Kenapa itu dilaksanakan kelas 5, 8 dan 11? Selama ini pelaksanaan UN dilaksanakan di kelas 9 dan kelas 12, setelah mereka ujian tuh pemerintah tidak dapat lagi dan sekolah tidak dapat lagi melihat apa kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah. Makanya kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 pemerintah berasumsi sekolah punya waktu 1 tahun untuk memperbaiki hasil baik dari segi karakter maupun dari segi kompetensi AKM-nya. Nah, soal-soal AKM bersifat kontekstual, bentuk soal pemecahan masalah dan mendorong untuk berpikir kritis, kemudian penilaian AKM itu lebih ditolak daripada penilaian internasional. Bapak dan Ibu sudah mengenal mungkin apa itu visa dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat, kenapa itu ya kata minimal atau minimum itu mengacu kepada tidak semua konten yang ada di kurikulum. Jadi Bapak dan Ibu, untuk AKM nasional itu hanya menguji kemampuan dasar. Nah, kemampuan dasar itu adalah literasi dan numerasi. Nah, kemudian di situ ada kemampuan bernalar dan sebagainya, dan tidak melaporkan hasil individu siswa. Tapi laporan agregatnya fokus kepada peningkatan internal sekolah yang bersangkutan. Kemudian AKM itu berbentuk survei dengan sampel siswa kelas tertentu. Makanya tadi oleh maksimum satu sekolah itu 45 orang dengan 5 orang cadangan gitu.
Nah, yang memilihnya itu adalah pemerintah. Siapa yang akan diikutkan dari sebuah sekolah itu untuk mengikuti asesmen nasional itu berdasarkan data yang ada di dalam di Dapodik. Gitu. Nah, kita di sekolah tidak bisa menentukan sebaiknya yang ikut asesmen nasional ini adalah si A, si B, sebagainya. Gitu. Ya. Nah, kita tunggu aja nanti pemerintah akan mengeluarkan nama-namanya. Ini calon peserta asesmen nasional yang direncanakan dulu bulan Maret ini, tapi karena situasi COVID ditunda menjadi bulan September. Jadi 45 orang peserta per sekolah, kelas 11, berarti peserta besok itu adalah kelas 10 sekarang ya, yang sudah naik kelas, dan 5 orang nanti cadangan. Gitu. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini yang namanya AKM tadi, ada 2 poin, literasi membaca, kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Nah, sementara numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep dan fakta dan alat matematika dalam menyelesaikan masalah. Ini kemampuan dasarnya. Jadi, untuk AKM nasional itu, ya Bapak dan Ibu, hanya menguji kemampuan dasar dan tidak menilai kemampuan individu siswa. Gitu. Sehingga nanti kita akan lihat bagaimana laporan dan sebagainya. Nah, sekarang tujuannya apa? Untuk mendapatkan informasi capaian kompetensi yang diharapkan, AKM dirancang untuk memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, makanya diadakan tadi 1 tahun sebelum anak tamat, ya. Kemudian tingkat kompetensinya itu dimanfaatkan oleh guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif, yang berkualitas, kemudian sehingga guru itu nanti tidak ada komplain lagi karena hasil dari asesmen nasional itu nanti akan bisa mengukur sehingga guru nanti akan bisa mengajar pada teaching at the right level. Ya, nanti kita akan lihatkan sehingga guru-guru nanti tidak komplain lagi, misalnya ada satu kelas saya ngajar sudah menggunakan berbagai metode dan strategi tapi hasilnya tidak juga maksimum. Nah, gitu ya. Ini gara-gara salah satunya adalah mungkin metode strategi mengajar yang Bapak Ibu gunakan tidak sesuai dengan level siswa yang ada. Karena selama ini kita tidak pernah memberikan, makanya di awal tadi saya sudah mulai sedikit dengan di assessment itu ada 3 nanti yang perlu kita siapkan. Ada namanya diagnostic assessment, ada nanti formative assessment, dan summative assessment. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat. Nah, bagaimana soal-soal AKM itu nanti bersifat kontekstual, berbagai bentuk soal, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, tapi intinya kompetensinya pada pemecahan masalah. Ya. Kemudian mengacu pada tolak ukur yang termuat dalam PISA, kemudian membuat peserta didik melahirkan daya analisis dan sebagainya, kemudian bersifat adaptif. Nah, jadi nanti gini Bapak dan Ibu, soal-soal AKM nasional itu nanti anak-anak menyesuaikan ya. Nanti akan ada 4 tingkatan. Ada yang namanya harus ada bimbingan individu, ada pada tingkatan dasar, cakap dan mahir. Kita akan lanjutkan nanti. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya lanjutkan. Nah, komponen AKM itu nanti akan ada 3 hal ya. Yang pertama dari segi konten, materi asesmen yang akan diujikan, kemudian proses kognitifnya. Nah, kalau dia cerita proses kognitif, berarti kita harus terkait dengan yang namanya taksonomi Bloom. Kemudian bagaimana konteksnya. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang harus kita lihat nanti bagaimana kita melihat konten dari materi yang akan diujikan, kemudian proses kognitif apa yang dituntut oleh KD, kemudian konteksnya dalam bidang apa. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat proses kognitifnya untuk literacy. Yang pertama, menemukan informasi. Ya, mencari, mengakses, menemukan informasi tersurat dari wacana. Nah, pada tingkatan ini, Bapak dan Ibu, selama ini soal-soal kita banyak pada tingkatan menemukan informasi gitu. Diberikan sebuah teks, kemudian pertanyaannya, jawabannya ada tertera di dalam teks. Nah, kita selalu memberikan soal, misalnya saya selalu berikan contoh, John went to Jakarta yesterday. Pertanyaannya, when did John go to Jakarta? Jawabnya cuma satu itu yang ada di dalam teks itu. Yesterday, nggak ada jawaban yang lain itu. Yang kedua ada interpretasi dan integrasi. Nah, ini sudah memulai
memahami informasi tersurat dan tersirat gitu. Jadi jawaban pertanyaan itu sebetulnya tidak ada lagi tersurat di dalam teks, tapi peserta didik bisa menjawabnya, ada beberapa clue yang mereka bisa temukan gitu. Nah, sehingga dengan interpretasi dan interpretasi itu, integrasi itu nanti mereka akan memadukan informasi yang tersurat dan tersirat yang ada di teks. Nah, kemudian evaluasi dan refleksi ini sudah mengarah kepada kesesuaian maupun keterpercayaan teks dan mampu mengaitkan isi teks dengan hal-hal lain yang ada di luar teks. Dan ini sudah mulai berperan yang namanya background knowledge daripada student, itu daripada siswa. Nah, mungkin arahnya pertanyaannya seperti ya, what do you think, what would you do if titik-titik dan sebagainya. Ini sudah mulai muncul gitu. Nah, kalau misalnya kawan-kawan selama ini memberikan teks Malin Kundang misalnya, mungkin pertanyaan pada tingkatan evaluasi dan refleksi itu sudah mengarah kepada apakah yang akan Anda lakukan seandainya Anda menjadi Ibu Malin Kundang. Nah, situ sudah muncul yang namanya refleksi diri daripada pembaca. Nah, begitu juga dengan numerasi, ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa kelompok ya Bapak dan Ibu menemukan informasi itu, ya, itu dinumerasinya pada gradasinya pemahaman, itu pada gradasi C1 dan C2, Bapak dan Ibu. Nah, kita mengenal di taksonomi Bloom itu kita mengenal C1 sampai C6. Di C1 dan C2 itu kan baru pemahaman, ingatan, dan pemahaman. Kemudian interpretasi dan integrasi itu pada penerapan di numerasi itu pada gradasi C3. Ya. Nah, C1, C2 dan C3 itu pada ranah ya, pada gradasi atau kelompok yang disebut dengan soal LOTS itu, lower order thinking skills. Sementara evaluasi dan refleksi atau penalaran itu pada gradasi C4 sampai C6. Bapak dan Ibu, kita mengenal bahwa kalau KD kita gradasi C3-nya pada C1, maka materi ajarnya itu adalah pada materi fakta gitu. Kalau dia pada C2 memahami, materi ajarnya itu adalah pada fakta dan konsep. Nah, kalau di KD-nya misalnya menerapkan atau C3, maka materi ajarnya adalah C1, C2, C3 atau fakta, konsep, dan prosedural. Nah, sedangkan kalau misalnya nanti KD-nya pada gradasi C4 menganalisis, itu sudah pasti materinya fakta, konsep, ya, prosedural, dan metakognitif. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, soal-soal yang bisa kita kategorikan pada soal HOTS itu, kalau gradasinya atau gradasi KD-nya minimal pada C4. Mungkin Bapak dan Ibu juga kalau materinya fakta itu tidak mungkin kita buatkan soalnya menjadi soal HOTS. Kira-kira seperti itu. Itu dulu sebagai pengantar untuk proses yang ada di AKM. Sekarang kita lihat lagi Bapak dan Ibu. Nah, proses kognitif tadi menemukan informasi, itu kan tadi apa? Mencari, mengakses, menemukan informasi tersurat dari wacana. Jadi pada tingkatan ini pertanyaannya disebut dengan literal level. Jadi literal level itu peserta didik getting information, reproducing what is found or heard in the text. Sudah pasti ada jawabannya kalau pertanyaannya pada tingkatan literal atau levelnya literal itu jawabnya ada di teks. Nah, sementara interpretasi dan integrasi itu sudah mulai mengintegrating information and making inference. Nah, ini sudah mulai melihat ada konteks, ada clue yang mereka harus cari sehingga mereka bisa memberikan jawaban terhadap satu pertanyaan. Itu pada interpretive level atau interpretasi dan integrasi. Nah, pada tingkatan yang terakhir itu ada namanya applied level. Using information from the text to construct knowledge. Nah, ini sudah mulai express opinions and form new ideas based on information in the text. Nah, maka ini akan muncul what would you do if you were? Kira-kira seperti itu. What do you think? What's your opinion? Ini sudah pada tingkatan applied level. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau tadi kita kelompokkan soal itu menjadi soal LOTS dan HOTS,
Yang LORTS itu pada kategori apa pertanyaannya? Literal dan interpretive level. Sementara yang HOTS itu sudah pada applied level. Nah, itu kelompok-kelompoknya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Pada literal level. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan who, what, where, when, dan sebagainya. Itu pada literal. Dan proses berpikir yang terlibat itu ya mungkin menamakan, mengidentifikasi, dan mendefinisikan. Gitu. Nah, ingat tadi yang pertanyaan literal level itu yang pada tadi gradasinya C1 dan C2 itu konsepnya adalah jawabannya ada di dalam teks yang kita berikan. Nah, gitu ya. Kemudian interpretive level, nah itu sudah why, how, in what way, what's the main idea, compare, mungkin instruksinya, contrast, what could cause, dan sebagainya. Ini sudah mulai melihat daripada cause effects ya. Nah, proses berpikir yang terlibat itu mungkin mengintegrasikan infer, explaining, stating, comparing, contrasting, and summarizing. Nah, sementara pada applied level, nah ini sudah mulai pada tingkatan predict, imagine, atau based on what you read or what you hear, how might, bla 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 bla. Kemudian what's your opinion, what do you think about, ya, kemudian what are some possible consequences. Nah ini proses berpikirnya sudah mulai judging, evaluating, depending choices, predicting. Nah, kalau misalnya nanti pertanyaan misalnya selama ini yang ada surat lamaran, kemudian pertanyaannya what will the manager do after getting atau after interviewing dan sebagainya, itu kan sudah mulai predicting dan sudah mulai memberikan suatu conclusion dari sebuah teks itu. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, tadi saya sudah di awal juga sudah sampaikan bahwa yang literacy itu teksnya dua ya. Teks sastra dan teks informasi. Nah, teks sastra itu mungkin yang sebagai stimulusnya mungkin berdasarkan dari sebuah novel, bisa saja dari sebuah puisi, bisa saja daripada teks-teks yang terkait dengan sastra. Nah, bagi kawan-kawan guru-guru yang lain-lain yang mengajar selain daripada bahasa, mungkin teksnya itu sudah mengarah kepada teks informasi. Misalnya, kawan-kawan yang mengajar di jurusan mesin misalnya, maka teksnya sudah pasti mengarah kepada yang terkait dengan permesinan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, literasi membaca dan numerasi itu konteksnya ada dalam bentuk personal, bisa saja dalam bentuk sosial budaya dan saintifik. Nah, sehingga kawan-kawan kita yang di kejuruan mungkin bahkan banyak mengarah kepada teks-teks konteksnya yang saintifik ya. Misalnya tentang ilmu fisika, cuaca, iklim, gejala alam, biologi, dan sebagainya, dan teknologi. Ya. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang sebagai poin di dalam bidang ini adalah Bapak dan Ibu bahwa kita juga harus menyepakati bahwa yang AKM nasional itu hanya menguji kemampuan dasar literasi dan numerasi, tidak terkait dengan mata pelajaran, sehingga stimulus atau teks yang diberikan baik dalam teks sastra maupun teks informasi itu bisa berlaku untuk semua jurusan. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya kalau ini teksnya ini yang bisa jawab hanya anak mesin misalnya atau jurusan perhotelan gitu. Makanya di dalam AKM nasional itu sudah dicari teks-teks yang memang sesuai dengan latar belakang untuk semua peserta. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, ini dalam model soal di AKM itu nanti. Yang pertama pilihan ganda. Ya. Di murid hanya dapat memilih satu jawaban yang benar dalam satu soal. Nah, untuk tingkatan SMA dan SMK itu choice-nya sampai E ya, A, B, C, D, E. Kemudian ada namanya pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu nanti optionnya bisa saja 7 atau 8 poin, tapi jawaban yang benarnya itu lebih dari 1. Misalnya 3 atau 4 jawaban yang benar. Nah, pernyataan setuju atau tidak setuju dari sebuah konteks yang diberikan, betul atau salah, setuju atau tidak setuju,
itu juga merupakan bagian daripada kelompok pilihan ganda kompleks. Jadi dibolehkan sekarang Bapak dan Ibu ada beberapa pernyataan, kemudian di samping kanannya itu siswa akan memberikan pernyataan setuju atau tidak setuju, true or false kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian menjodohkan, matching, terasa tetap. Kemudian isian singkat, kemudian uraian. Nah, di sini yang disesalkan Bapak dan Ibu, uraian itu sebetulnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang menguji nalar, ya, penalaran anak. Sementara di soal-soal yang kita tulis selama ini, pas uraian atau esai itu banyak bersifat hafalan. Yang intinya hanya untuk memungkinkan anak untuk mengingat dan memahami. Sementara gunanya tipe soal uraian itu adalah untuk menguji nalar. Gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, ini beberapa poin tentang pilihan ganda seperti yang saya sampaikan tadi. Terdiri dari pokok soal, kemudian pilihannya seperti ini, memenuhikannya soal. Kemudian pilihan ganda kompleks, ini juga terdiri dari pokok soal minimal 3, kemudian pernyataan dicentang nanti akan ada kolom ya atau tidak, benar salah dan sebagainya. Kemudian ini cara penskorannya. Kemudian untuk menjodohkan juga seperti itu. Nah, ada beberapa poin yang penting kita lihat di menjodohkan itu adalah jumlah jawaban sebaiknya lebih banyak dari jumlah pokok soal. Jadi kalau di sebelah kirinya nanti ada 5 poin, maka di sebelah kanan yang akan dijodohkan anak itu mungkin harus ada misalnya 8 poin dan sebagainya. Tidak boleh sama. Yang pada kolom kanan itu harus lebih banyak daripada yang sebelah kirinya. Nah, kemudian isian singkat itu yang memberikan yang anak hanya menjawab berupa frasa, kata, angka, dan simbol. Ya, kemudian untuk yang esai dan uraian, nah ini yang saya katakan tadi, untuk mengingat, mengemukakan, ekspresikan gagasan dalam bentuk uraian tertulis, kemudian disediakan pedoman penskoran dan sebagainya. Nah, ini yang penting dulu Bapak dan Ibu. Nah, asesmen kompetensi minimum itu terdiri atas 3. Yang pertama, AKM nasional. Nah, AKM nasional inilah yang nanti akan dihadapi kelas 11 di SMK, ya, dan soalnya sudah disiapkan oleh pemerintah, bagaimana melakukan ujiannya juga sudah, sehingga disebut dengan administrasinya sudah terstandar, yang gunanya untuk mengukur kinerja mutu sekolah. Itu AKM nasional, untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Yang kedua ada namanya AKM kelas. Nah, AKM kelas inilah nanti akan kita diskusikan yang gunanya untuk mengukur hasil belajar siswa, ini untuk sifatnya sumatif, kemudian formatif, alat untuk mengukur yang saya sebut tadi dengan teaching at the right level itu, dan administrasinya tidak standar gitu. Jadi bukan pemerintah yang menentukan bagaimana ujiannya, tapi guru yang buat soalnya. Ini yang akan kita bicarakan. Kemudian ada yang namanya nanti AKM sertifikasi. Ini dalam bentuk wacana baru Bapak dan Ibu untuk kelas 12, mungkin tahun sekarang belum lagi dilaksanakan. Nah, uraiannya masing-masing ini sebagai berikut. Yang pertama AKM nasional. Diikuti oleh kelas 5, kelas 8, dan 11 yang dilakukan secara sampling. Pesertanya per sekolah maksimum 45 orang. Wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan. Fungsinya untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan ya minimal pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini AKM kelas diikuti oleh peserta didik kelas 2 sampai kelas 12. Nah, fungsinya sebagai tool self diagnostic gitu. Jadi dengan memberikan soal-soal AKM kelas ini nanti guru akan bisa melihat apa-apa saja poin-poin pembelajaran yang sudah diberikan itu yang sudah tuntas, yang sudah oke, dan mana yang perlu diremedial, mana yang perlu diberikan pengayaan. Nah, kemudian tools itu dilengkapi dengan resep pembelajaran. Nah, ini yang saya katakan tadi, dengan ada nilai seperti ini, lemahnya anak di bidang ini, maka kiat mengajarnya seperti ini, kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah Bapak dan Ibu diharapkan dengan adanya AKM kelas yang nanti kita akan coba susun itu, guru nanti akan melihat di kelas A itu umumnya anak kenanya pada poin A misalnya, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti guru bisa memperbaiki dengan cepat.
Ya. Kemudian AKM kelas, nah ini yang penting. AKM kelas itu disusun berdasarkan KD 3 pada mata pelajaran. Nah, kontennya sudah terkait dengan materi yang ada pada KD mata pelajaran masing-masing. Jadi AKM kelas untuk bahasa Inggris dibuat oleh guru bahasa Inggris, AKM kelas untuk guru PPKN, AKM kelas untuk guru pariwisata ya ditulis oleh gurunya gitu. Nah, kapan pelaksanaannya? Tetap kapan Bapak dan Ibu melaksanakan penilaian gitu. Nah, contoh ya, penilaian harian kapan dilakukan? Setelah menyelesaikan 1 atau 2 KD. Nah, kemudian mid semester ya, mungkin kalau ada 8 KD dalam 1 tahun, kalau sudah selesai 3 atau 4 KD dilaksanakan mid semester. Dan begitu juga dengan ujian semester. Nah, ini yang penting, mampu dikelola dan diolah oleh guru secara mudah. Nah, sini yang saya katakan tadi, kita juga harus paham bahwa di kurikulum 2013 itu penilaiannya bukan hanya pada penilaian sumatif saja gitu. Ada penilaian proses, ada penilaian hasil belajar. Nah, proses itulah yang disebut dengan formative assessment dan summative assessment itulah pada penilaian hasil. Jadi nanti Bapak dan Ibu tidak ada lagi perdebatan menjelang kita ujian naik kelas, nanti ada guru yang komplain anak tidak masuk-masuk, tapi pas ada siswa yang menyenangi ujian mid semester itu dia udah tahu aja tuh, langsung aja kontak nih mid semester dia udah datang. Pas ujian semester dia datang, kebetulan duduk dekat anak yang pandai, nilainya tinggi. Sementara guru komplain, anak-anak nggak masuk-masuk itu, saya nggak setuju nilainya sekian, itu tidak ada lagi. Berarti guru yang bersangkutan tidak melaksanakan penilaian proses atau formative assessment itu. Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya, nih, AKM sertifikasi. Ini nanti sifatnya opsional, itu khusus untuk kelas 12. Tidak wajib atau hanya bagi yang memerlukan. Fungsinya adalah, mungkin ada beberapa perguruan tinggi atau sekolah kedinasan yang butuh ya nilai daripada AKM sertifikasi itu. Nah, hasil AKM sertifikasi itu nanti langsung ke siswa yang bersangkutan, bukan lewat sekolah gitu. Dan ini belum dibicarakan tahun sekarang, mungkin tahun depan yang namanya AKM sertifikasi itu. Tapi saya mau jelaskan pada Bapak dan Ibu bahwa AKM untuk asesmen nasional itu disebut dengan AKM nasional, dan untuk pembelajaran di sekolah itu akan lebih spesifik yang disebut dengan AKM kelas. Nah, kalau tadi AKM nasional itu hanya menguji kemampuan dasar literasi dan membaca, sementara di AKM kelas itu konten materinya, materi tesnya itu sudah terkait dengan materi yang ada pada mata pelajaran Bapak dan Ibu masing-masing. Oke ya Bapak dan Ibu. Nah sekarang ini dia, AKM nasional itu fungsinya untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, sementara AKM kelas fungsinya formatif. Nah, sampelnya kelas 5, 8, dan 11 yang sudah ditentukan oleh Kemdikbud, sementara peserta untuk AKM kelas itu kelas 2 sampai kelas 12 sesuai kebutuhan diagnosis guru. Nah, pelaksananya terstandar oleh pusat, sementara AKM kelas itu dilaksanakan oleh guru di kelas. Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi AKM kelas itu fungsinya untuk membantu guru dalam melakukan diagnosa di level individu murid. Makanya salah satu daripada penilaian kinerja guru itu adalah mengenali karakteristik peserta didiknya. Jadi AKM nasional tidak melaporkan hasil belajar individu siswa, tapi hanya memotret mutu sekolah secara keseluruhan. Ya, kemudian diagnosa hasil belajar setiap siswa dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas. Nah, hasil AKM kelas digunakan untuk merancang pembelajaran sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu sesuai dengan tingkat kompetensi murid atau siswa. Nah, itu yang disebut dengan teaching at the right level. Nah, kemudian AKM kelas bebas diakses oleh guru di semua sekolah. Oke, sekarang kita lihat kontribusinya, distribusinya maksud saya. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan, AKM nasional atau sertifikasi itu ada 5 poin. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, esai dan sebagainya. Tadi sudah kita sepakati, AKM nasional ini sudah disiapkan soalnya oleh pemerintah. Nah, sementara untuk Bapak dan Ibu yang mengajar di kelas, yang tadi menggunakan yang disebut dengan AKM kelas itu, ini porsi yang diberikan oleh pemerintah. Pilihan ganda itu 20%, pilihan ganda kompleks 40%, menjodohkan 10%, isian singkat 5%, dan esainya 25%. Bapak dan Ibu.
Jadi pilihan ganda itu cuma 1/5 nanti itu Bapak dan Ibu. Kalau soalnya 50 berarti pilihan gandanya cuma 10. Gitu. Yang paling banyak itu adalah pilihan ganda kompleks. Nah, makna pilihan ganda kompleks tadi itu Bapak dan Ibu termasuk tadi pilihannya lebih dari 5, jawaban benarnya itu mungkin 2 atau 3, itu yang pertama. Yang kedua bisa saja ada beberapa statement yang Bapak Ibu tulis, kemudian anak menyatakan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan itu. Itu makna daripada pilihan ganda kompleks. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kalau nanti, ini yang saya katakan tadi pada tingkatan hasil daripada asesmen nasional itu nanti itu akan ada pada 4 ya tingkat. Yang pertama perlu intervensi khusus, maknanya apa? Nah, gitu ya. Peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Itu pada tingkatan yang paling rendah. Yang kedua dasar. Nah, mampu menemukan, mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks, membuat interpretasi sederhana. Yang berikutnya, tingkatan berikutnya adalah cakap atau baik. Membuat interpretasi, kemudian mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam sebuah teks. Kemudian tingkatan mahir itu yang terakhir. Nah, di numerasi juga seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, pola-polanya nanti, asesmen nasional itu nanti dilaksanakan pada bulan September, diharapkan pada bulan Desember, hasilnya sudah keluar, rapornya sudah diberikan kepada sekolah, sehingga Bapak dan Ibu, sekolah nanti bisa merancang program-program literasi maupun numerasi yang bisa mereka lakukan nanti, sehingga pada awal Januari, sekolah sudah merancang program-program itu dan nanti sudah dituliskan di dalam rencana kerja sekolah, baik dalam RKT-nya atau dalam RKS dan sebagainya. Itu makna daripada ini Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita lihat apa manfaatnya. Yang pertama, memperbaiki proses pembelajaran. Makanya diberikan waktu tadi untuk AKM nasional itu kan 1 tahun. Nah, AKM kelas itu perlu juga, sehingga nanti guru setelah diberikan soal, nanti guru melakukan analisis. Oh, di lokal ini saya perlu tambahkan materi ini. Kalau ini materinya, ini strateginya. Kalau di lokal ini akan berbeda gitu. Karena mungkin termasuk juga nanti memikirkan gaya belajar anak ya. Seperti ada yang visual, ada yang auditory, dan kinestetik. Nah, sehingga di dalam pembelajaran bahasa Inggris pun juga Bapak dan Ibu kita juga harus maklum, jangan nanti semua kelas itu Bapak Ibu berikan games misalnya. Games itu kan bagi anak yang dominan, gaya belajarnya itu kinestetik ya. Mungkin ada yang anak yang gaya belajarnya itu visual. Dia paling senang kalau Bapak dan Ibu mengajarnya informasi-informasi yang ada itu mungkin pakai LCD proyektor dan sebagainya. Atau ada juga anak yang senang kalau dia gaya belajarnya auditory, dan itulah yang Bapak Ibu senangi dari awal sampai habis itu berceramah terus gitu. Padahal beberapa anak di dalam, dominan anak dalam kelas itu tidak senang dengan mendengarkan ceramah Bapak dan Ibu. Karena gaya belajarnya mungkin tidak sesuai ya dengan metode yang Bapak Ibu berikan. Nah, kemudian menyusun strategi yang belajar yang efektif, kemudian memberikan gambaran mengenai takaran teaching at the right level itu. Ini yang saya katakan tadi. Sehingga diharapkan guru nanti, kalau begini model yang disampaikan oleh pemerintah, kawan-kawan kita yang ngajar di beberapa jurusan nanti akan punya kiat-kiat dan strategi dan metode yang berbeda-beda. Karena level-level mereka juga akan berbeda, termasuk kaitannya dengan gaya belajarnya tadi. Nah, nanti akan dilaporkan dalam bentuk 4 tingkat tadi, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Begitu juga dengan numerasi. Bapak dan Ibu ya. Nah, sehingga nanti sekolah akan diberikan rapor seperti ini. Ya. Yang pertama misalnya numerasi. Nah, yang merah ini artinya perlu intervensi khusus. Nah, kalau ini umumnya siswa yang ikut misalnya asesmen nasional itu 55%, lebih dari separuh itu perlu intervensi khusus. Sementara yang tingkatan cakapnya 25%, 15% pada tingkatan ini untuk dasar, ini untuk cakap, mahirnya cuma 5%. Nah, untuk literasi membacanya juga seperti itu, 20 sekian persen, kemudian 40% pada tingkatan dasar, kemudian 20% pada tingkatan cakap, dan 10% pada tingkatan mahir. Jadi Bapak dan Ibu, inilah nanti yang akan membedakan ya tingkatan sekolah, ranking sekolah itu.
Nah, dari hasil potret daripada asesmen nasional inilah nanti sekolah akan merancang program-programnya. Nah, walaupun nanti Bapak dan Ibu sudah pernah dengar bahwa asesmen nasional itu bukan digunakan untuk perankingan sekolah, tapi kalau mereka sudah dapatkan rapor seperti ini, sudah pasti nanti sekolah akan berdiskusi dengan sekolah lain, akan melihat posisinya di mana. Nah, misalnya di sekolah Pak Hen, SMK 1 Padang, yang sekolah yang sudah misalnya sudah lama dan pembelajarannya oleh guru bahasa Inggrisnya luar biasa misalnya, ini tapi dalam laporan daripada asesmen nasional itu cuma 5%, gitu. Misalnya atau 10% pada tingkatan literasinya. Nah, disinilah nanti akan mulai melihat, misalnya contoh ya, untuk tingkatan numerasi misalnya, kita lihat ya, yang biru ini adalah level sekolah, nilainya 245. Nah, kalau gini kita cara membacanya adalah level sekolah kita itu di bawah level kabupaten kota, di atas level nasional. Itu ya, termasuk juga dengan aljabar, geometri, dan pengukuran sebagainya. Nah, apa kaitannya dengan soal HOTS? Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah mulai membaca-baca contoh-contoh soal-soal AKM nasional, tapi intinya simpulan saya itu adalah soal AKM nasional itu semuanya memiliki stimulus. Itu yang pertama. Stimulus itu adalah dasar penyusunan soal. Nah, dasar penyusunan soal itu bisa nanti dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk wacana. Nah, di AKM kelas, disitulah nanti konteksnya akan berbeda-beda, sesuai dengan mata pelajaran dan tuntutan KD masing-masing. Kemudian soal AKM berada pada kategori LOTS dan HOTS. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan, ada yang pada tingkatan menemukan informasi, atau C1, C2, kemudian nanti ada pada kategori HOTS. Nah, pada soal AKM, pada kategori HOTS, nah ini ada aturan lagi gitu. Stimulusnya itu harus kontekstual, menarik, dan kekinian. Nah, sekarang tentu kita akan melihatnya, karena tadi saya mau mengaitkan bagaimana soal AKM itu berbasis HOTS, maka simpulannya Bapak dan Ibu, yang pertama itu adalah semua soal AKM nasional itu ada stimulusnya. Jadi soalnya tidak berdiri sendiri seperti itu. Ada konteks, ada di situ stimulus, ada dasar penyusunan soal. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita mulai dari penyusunan soal HOTS. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau nanti Ibu dan Bapak membaca di dalam KD-nya, kita sudah sepakat dulu bahwa KD itu terdiri dari gradasi dan materi ajar. Nah, gradasi itu adalah perkembangan berpikir, ya. Itu yang mulai dari C1 sampai C6. Nah, kemudian bentuk pengetahuan, inilah materi ajar. Gitu. Mungkin materinya fakta, konsep, prosedural, dan metakognitif. Tadi saya sudah sampaikan, kalau dia mengingat titik-titik, itu sudah pasti cuma materinya fakta. Tapi kalau sudah mulai memahami titik-titik, maka materinya fakta dan konsep. Nah, kalau materinya, gradasinya nanti C3 menerapkan titik-titik, maka materinya sudah ada fakta, konsep, dan prosedural. Ini baru pada kategori LOTS. Nah, sementara C4, C5, C6 sudah pengetahuan metakognitif. Nah, ini yang saya katakan tadi, di levelnya, kalau yang Pusmenjar atau Puspendik itu mereka juga mengkategorikan gradasi C1 sampai C6 itu pada 3 level. C1, C2 itu level 1, pengetahuan dan pemahaman. Nah, menerapkan itu pada level 2 atau aplikasi, menganalisis, mengevaluasi, mencipta itu pada penalaran level 3. Nah, level 1, level 2 itu pada kategori LOTS, dan level 3 penalaran itu pada kategori HOTS. Nah, sekarang kita lihat ya Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh. Jadi jangan nanti berpikir Bapak dan Ibu, karena tuntutan KD-nya C4, Bapak dan Ibu harus mengatakan soal saya HOT, dan soal saya HOT itu harus sulit. Tidak, gitu. Nah, contohnya seperti ini. Berapa ketinggian Gunung Tangkuban Perahu diukur dari permukaan laut? Saya yakin dari Bapak dan Ibu yang mengikuti sekarang itu peserta yang 96 orang ini, mungkin sebagian kecil menjawabnya ini dengan benar gitu. Kenapa? Karena untuk menyatakan soal itu mudah, sedang, dan sulit itu diukur daripada persentase anak yang menjawab benar. Nah, sekarang misalnya peserta kita 100 orang, untuk soal ini menjawab benarnya hanya 5 orang, berarti kan itu di bawah 30%. Maka soal ini termasuk kategori soal sulit. Gitu.
Nah, untuk sedang 30% sampai 80%. Misalnya dari 100 orang ini 98 orang menjawab benar, cuma 2 yang salah. Maka soal ini termasuk kategori mudah. Cuma persoalan sekarang Bapak dan Ibu, yakin saya ini termasuk kategori soal sulit, tetapi soalnya bukan HOTS. Kenapa? Karena ini sifatnya yang pertama tidak memiliki stimulus, yang ada cuma pokok soal. Yang kedua, soal ini hanya mengukur pemahaman, ingatan. Nah, jadi mungkin salah satu poinnya Bapak dan Ibu, kalau nanti Bapak dan Ibu mengadakan ujian, kemudian pertama Bapak dan Ibu mengumpulkan catatan, buku teks dan sebagainya, itu satu indikasi bahwa soal yang Bapak Ibu berikan itu bukan pada kategori HOTS. Itu mungkin salah satu poin ya. Sekarang kita lanjutkan. Apa karakteristik soal HOTS itu? Yang pertama ini. Ingat tadi ya, KD itu terdiri dari gradasi dan materi ajar. Yang bisa kita buatkan menjadi soal HOTS itu kalau dia pada kognitifnya atau gradasinya C4 sampai C6. Itu yang pertama. Kedua, terdapat konteksnya, pengantar soal atau stimulusnya. Nah, mungkin dalam bentuk teks, grafik, tabel. Bapak dan Ibu yang selama ini mungkin membaca soal-soal TOEIC, membaca soal-soal TOEFL, itu kan ada beberapa informasi-informasi. Nah, kalau yang disajikannya data dalam bentuk angka-angka, itu berarti soalnya salah satunya juga menguji numerasi. Tapi kalau dia dalam bentuk misalnya teks, wacana, dialog, dan sebagainya, itu mungkin dia menguji literasinya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian konteksnya adalah masalah baru dan peserta didik harus mengolah berpikir, tidak menjawab berdasarkan ingatan. Ini konsep yang penting Bapak dan Ibu. Walaupun nanti soal yang Bapak Ibu tulis itu pada tingkatan C4, pakai stimulusnya yang sudah bagus, tetapi sudah pernah Bapak Ibu berikan waktu pembelajaran, kemudian waktu mid semester dikeluarkan lagi, maka soalnya itu tidak lagi pada kategori soal HOTS. Kenapa? Karena nanti anak-anak akan berpikir seperti ini, teks ini sudah diberikan oleh guru ya. Soalnya jawabnya apa dulu ya? Kalau nggak salah saya A. Itu kan hanya mengingat gitu. Tidak ada nalarnya muncul di situ. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin salah satunya nanti kalau memenuhi soal kategori HOTS itu, kemudian ditambahkan dengan soalnya belum pernah didiskusikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Makanya ada keterbaruan atau kekinian. Nah, kemudian prinsip penilaiannya menyajikan stimulus, kemudian ini yang katakan menggunakan materi baru bagi siswa belum dibahas di kelas dan bukan subjek hanya untuk proses mengingat. Ini yang saya sampaikan tadi. Kemudian membedakan tingkat kesulitan soal gitu. Dan level kognitif berpikir rendah dan berpikir tinggi. Jadi kalau dulu kita mengenal ada yang namanya item difficulties dan item discrimination. Nah, jadi diharapkan soal-soal HOTS itu mampu membedakan anak yang pada level bawah dan level menengah dan level atas. Itu yang dimaksudkan tadi. Sehingga guru-guru nanti dengan memberikan soal-soal yang HOTS itu nanti bisa mengkelompokkan gitu. Oh, di kelas ini baru sekian persen pada kategori sekian. Itu yang disebut dengan item discrimination. Ada lagi namanya tadi apa? Kesulitan soal, item difficulties itu. Itu yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, yang kategori 30%, 30 sampai 80 dan di atas 80%. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita mengembangkan soal HOTS. Nah, ini mungkin nanti dalam bentuk workshop ya, Pak Hen, kita kembangkan. Yang pertama tentu kita harus menganalisa KD dulu. Bapak dan Ibu lihat KD 3-nya, kemudian KD 3 itu mana apa yang pada kategori C1, C2, C3, maka soalnya pada kategori LOTS. Kemudian yang C4, nah, kebetulan di KD Bahasa Inggris itu yang paling banyak itu kan menganalisis ya. Nah, kalau menganalisis titik-titik, membedakan titik-titik itu sudah pasti soalnya pada kategori soal HOTS. Kemudian kita susun kisi-kisinya dalam bentuk form kisi-kisi, kemudian kita rumuskan stimulusnya, kemudian kita tuliskan soalnya di kartu soal dan pedoman penskorannya. Jadi Bapak dan Ibu itu langkah-langkahnya. Jangan yang terjadi sekarang karena teman-teman ahli semuanya dalam bidang Google itu, ya, ini yang terjadi di dalam RPP Bapak dan Ibu, di dalam dokumen KTSP-nya yang saya lihat, tuntutan KD-nya menganalisis, di IPK-nya menjelaskan, sementara di soalnya sebutkanlah C1.
Dan guru yang persekutuan bangga sekali anaknya tidak ada yang remedial, tuntas semua, pada soalnya pada gradasi C1. Sementara yang dituntut oleh KD itu minimalnya C4 analisis. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Alur pengembangan soal itu yang pertama tentu kita lihat KD tadi ya. KD 3 itu mana yang gradasinya apa, kemudian materi ajarnya apa. Ingat Bapak dan Ibu, untuk soal HOTS dan LOTS itu kita adalah terkait dengan pengetahuan ya. Kalau untuk keterampilan ada lagi nanti namanya penilaian kinerja. Mungkin penilaian praktek, ada penilaian produk, ada penilaian proyek, dan sebagainya. Lain lagi kajiannya. Nah, kemudian apa lagi lingkup materinya? Tadi saya sudah sampaikan. Kemudian level kognitifnya. Ini yang saya katakan tadi, level kognitif 1, level kognitif 2, level kognitif 3. Kemudian, untuk mengembangkan indikator soal HOTS, dipilih level kognitif penalaran. Nah, sekarang kita lanjutkan, Bapak dan Ibu. Nah, inilah yang penting kita pahami bahwa kalau dia C4 menganalisis, inilah kata-kata kerja KKO yang dapat kita gunakan yang bisa kita tulis nanti di indikator pencapaian kompetensi dan indikator soal. Ya, mungkin yang penting selevel ya Bapak dan Ibu, mungkin bisa saja KD-nya menganalisis, di IPK-nya mungkin membedakan. Sementara mungkin di soalnya nanti menganalisis, silakan saja gitu, atau membandingkan gitu. Nah, kemudian mengevaluasi, mungkin mempertahankan, menyeleksi dan sebagainya, kemudian sampai nanti mencipta. Nah, sekarang kita lihat stimulus. Saya tadi dari awal menyampaikan bahwa soal AKM itu semuanya, AKM nasional itu menggunakan stimulus. Apa itu stimulus? Informasi yang digunakan sebagai dasar untuk membuat pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, stimulus yang bisa kita ambil mungkin dalam bentuk grafik, gambar, tabel, wacana, dan sebagainya. Nah, tentu kalau kita di bahasa Inggris, mungkin umumnya itu mungkin dalam bentuk wacana, mungkin dialog, mungkin monolog, ya, atau bisa saja pada teks-teks fungsional yang lain, ya, fungsional teks yang lain, misalnya dalam bentuk mungkin puisi, mungkin dalam bentuk teks-teks sastra yang lain ya misalnya. Nah, ini stimulusnya harus ini ya terdapat konteks sehari-hari, elaborasi tabel grafik, kemudian berpikir kritis, pertanyaannya ada transfer konsep dan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini ciri-cirinya Bapak dan Ibu. Kemudian ini kriteria stimulusnya ya terkait langsung dengan pertanyaan. Gini Bapak dan Ibu, yang penting nanti perlu dicek setelah soal dibuat, kita harus cek stimulusnya itu. Stimulusnya itu harus berfungsi gitu. Jangan nanti stimulusnya bagus, tapi soalnya tidak ada kaitannya dengan stimulus yang ada. Jadi intinya tutup stimulusnya itu, anak bisa jawab nggak gitu. Kalau dia nggak bisa jawab, nggak bisa pilih optionnya, berarti stimulusnya berfungsi dan berarti sudah memenuhi kriteria stimulus yang ada pada soal HOT. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu, contoh stimulus atau yang harus dituliskan nanti di indikator soal. Misalnya disajikan sebuah teks, diperlihatkan gambar, disajikan data, atau disajikan tabel misalnya. Atau diperdengarkan sebuah dialog. Nah, itu mungkin untuk listening ya, diperdengarkan sebuah dialog, peserta didik dapat menyimpulkan dialog yang terjadi misalnya. Kira-kira seperti itu. Ini contoh stimulusnya. Nah, kemudian ada beberapa kriteria stimulus soal itu, mulai dari sini menarik sesuai dengan indikator. Ingat Bapak dan Ibu, poin pentingnya itu adalah di dalam RPP itu ada 4 poin yang sangat penting. Yang pertama, indikator pencapaian kompetensi. Itu merupakan dasar untuk menyusun assessment atau penilaian. Jangan nanti di IPK-nya C2, di assessment-nya C4 gradasinya. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dasar untuk menentukan langkah-langkah pembelajaran. Itu konsep yang penting, Bapak dan Ibu. Intinya, saya melihat di beberapa RPP yang Bapak dan Ibu tulis, teman-teman kita yang tulis, di tujuan pembelajarannya melalui kegiatan diskusi kelompok, sementara di kegiatan intinya kita tidak menemukan guru mengajak siswa berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Nah, ini poin-poin yang penting menurut saya Bapak dan Ibu yang harus kita pahami. Kemudian nanti akan ada indikator soal,
ya, menggambarkan kompetensi yang diuji, kemudian dari satu indikator soal dapat disusun beberapa soal yang paralel. Contohnya pada soal UN misalnya, di situ listening diperlihatkan sebuah gambar, kemudian peserta didik dapat menentukan pilihan yang cocok dengan gambar misalnya. Ya, pada part 1 pictures di dalam soal listening. Kemudian Bapak dan Ibu kita lanjutkan. Oke. Nah, ini kriteria indikator soalnya, ciri-ciri yang akan menggunakan kata-kata operasional, kemudian berkaitan dengan konsep yang dipilih, kemudian dapat dibuatkan soalnya. Itu yang penting. Ya. Nah, indikator soal itu kalau di tujuan pembelajaran kita mengenal ada istilah komponen A, B, C, D. Di indikator soal kita mengenal ada audience, behavior, dan condition. Nah, untuk soal-soal yang hot, Bapak dan Ibu, ini penentunya pada behavior itu atau kata kerja yang kita gunakan itu tentu harus setara dengan gradasi C4 gitu ya. Kemudian mempunyai stimulus atau konteks atau dasar penyusunan soal. Sehingga ini contoh Bapak dan Ibu, audience, behavior dan condition disajikan wacana mengenai belanja online, ini stimulusnya. Siswa dapat menganalisis bentuk perubahan sosialnya. Sekarang kita lihat contoh untuk bahasa Inggris, Bapak dan Ibu. Nah, ini kisi-kisi soal HOTS ya. Yang pertama, KD-nya membedakan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, beberapa teks eksposisi analitis secara lisan dan tulis dengan memberikan dan minta informasi terkait dengan isu aktual sesuai konteks penggunaannya. Ini KD-nya. IPK-nya, tentu kita ambil IPK esensial. Apa itu? Kita mengenal selama ini IPK itu ada 3, IPK pendukung, IPK esensial, dan IPK pengayaan. Yang kita ambil itu adalah IPK esensial. Apa maknanya? IPK yang setara dengan KD. Nah, kita buat misalnya membedakan fungsi sosial pada teks eksposisi analitis secara lisan maupun tulisan. Kemudian ini materinya, kelas berapa. Nah, ini indikator soalnya. Disajikan teks eksposisi analitis yang mungkin kita tentukan. Ingat Bapak dan Ibu, salah satu ciri AKM nasional itu adalah teksnya jumlah katanya itu ditentukan gitu ya. Misalnya 250 sampai 350. Peserta didik dapat. Nah, ini yang saya katakan tadi, menyimpulkan, menggunakan, menyusun. Nah, ini sudah pada tingkatan gradasi C4 semuanya. Tidak ada di sini nanti yang terjadi, di sini membedakan C4, IPK-nya menjelaskan C2, di sini menyebutkan C1, atau menuliskan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita cek Bapak dan Ibu. Kemudian level kognitifnya L3, ingat tadi L3 itu, ingat ya, C1, C2, L1, C3, L2, C4, C5, C6, L3. Bentuk soalnya pilihan ganda, benar atau salah, atau pilihan ganda kompleks, kemudian ada uraian. Nomor soalnya 1 sampai 4. Nah, ini namanya kisi-kisi soal. Jadi di kisi-kisi soal itu ada KD-nya, ada IPK, IPK yang esensial ya. Apa itu IPK esensial? Yang setara dengan gradasi KD, kemudian materi ajarnya, kelas berapa, indikator soalnya. Nah, yang penting Bapak Ibu cek nanti itu adalah kata kerja yang ada di KD, kata kerja yang ada di IPK, dan kata kerja yang ada di indikator soal atau behavior yang ada di indikator soal itu harus pada level yang sama. Itu konsep dulu Bapak dan Ibu. Ya. Jangan-jangan nanti KD-nya sudah hot, C4 misalnya, IPK-nya juga bagus, tapi soalnya tidak. Nah, ini yang terjadi misalnya pada soal-soal bahasa Indonesia selama ini, teksnya panjang-panjang sampai 4 sampai 5 paragraf, tapi soalnya di bawahnya adalah siapa pelaku cerita di atas pada level C1. Akhirnya anak-anak merasa, oh kalau begini soalnya nggak perlu saya baca teksnya. Cari aja lah nama orang dalam teks itu ketemu itu. Ya, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, ini dia. Ini nanti ada kartu soalnya seperti tadi, ruang lingkupnya, kemudian pendapat yang menjadi ide utama, kemudian rincian argumentasi, kemudian indikatornya tadi, disajikan teks eksposisi. Nah, siswa disuruh mengapa? Menyimpulkan untuk nomor 1, menyatakan benar atau salah dari sebuah isi teks nomor 2, menyusun rincian informasi yang mempengaruhi nomor 3, menyusun argumen untuk mendukung pernyataan nomor 4. Penalarannya L3, bentuk soalnya apa tadi? Pilihan ganda, benar atau salah, ini termasuk apa tadi Bapak dan Ibu?
pilihan ganda kompleks ya, kemudian ada uraian. Nah, sekarang kita lihat, ini teksnya. Nah, ini yang disebut dengan stimulus tadi. Mungkin ada gambar, ada teks, ya. Teksnya panjang, ya, karena diminta tadi 250 kata. Ini terkait dengan artificial intelligence. Nah, kemudian ini soalnya. Jadi, based on the text, what's the writer's opinion about artificial intelligence? Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini jawabannya tidak ada di teks gitu. Ya, sehingga ini termasuk pada tingkatan apa tadi yang sudah C4 itu sudah hot soalnya. Tadi kita sudah mengenal ada pada tingkatan apa L1, L2 dan L3. Nah, kemudian ini yang saya katakan true dan false, ini termasuk salah satu model daripada pilihan ganda kompleks. Anak harus membaca teks itu, misalnya artificial intelligence can predict the recovery time for a burn, misalnya. Ada nggak dalam teks? Ya, kemudian mereka juga harus apa tadi? Ini kemungkinan statementnya itu ada jawabannya ada di teks. Mungkin anak nanti akan melihat harus menggunakan clue-nya, ya, dan sebagainya. Ini untuk nomor 2. Nah, kemudian untuk nomor 3 misalnya, based on the text, if you are asked to advise your skeptic friends, what would you say to them? Nah, ini sudah pasti nomor 3 ini pertanyaannya jawabannya pasti beda-beda itu pada masing-masing siswa. Nah, disinilah kemahiran Bapak dan Ibu nanti dalam menentukan penskorannya gitu. Ya. Nah, kemudian nomor 4 misalnya, after reading this article, someone thinks that doctors is one of the jobs which will survive in the future when artificial intelligence used widely. Do you agree with this? Explain your answer. Nah, di sini menuntut yang diminta di dalam kisi-kisi tadi. Menyusun argumen untuk mendukung sebuah pernyataan. Ini indikatornya. Menyimpulkan pernyataan. Maka kalau menyimpulkan pernyataan, mereka harus mencari informasi yang ada di teks itu. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Sehingga anak tidak akan bisa menjawab ini, menyatakan true atau false itu sebelum dia baca teks. Nah, kalau gini, apa maknanya tadi Bapak dan Ibu? Stimulusnya menarik, ada gambar, ada teks, kemudian terbarukan materinya adalah artificial intelligence, itu kan baru ya Bapak dan Ibu, mungkin terkait dengan robot dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah menarik, ya. Kemudian kalau kita tutup teks itu, yang ini dan ini, pasti siswa tidak akan bisa jawab. Nah, itu salah satu menunjukkan bahwa soalnya hot itu berarti apa yang terjadi? Stimulusnya berfungsi. Nah, disinilah kejelian Bapak dan Ibu nanti mencari stimulus-stimulus bentuk baik dalam bentuk gambar dan sebagainya. Nah, untuk soal KM nasional, kan tadi saya sudah sampaikan, walaupun soalnya pada kategori lots atau tuntutan KD-nya hanya memahami titik-titik, disarankan Bapak dan Ibu soalnya pun juga harus pakai stimulus. Gitu. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah ini contoh untuk soal-soal lain pada mata pelajaran yang lain, untuk biologi dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau kita tutup data ini, anak-anak pasti tidak akan bisa jawab. Berarti apa intinya nih? Stimulusnya berfungsi. Nah, ini yang saya katakan tadi, di sini harus setara Bapak Ibu ya. Menganalisis, di sini menganalisis, boleh gunakan kata kerja KKO yang setara, mungkin membedakan, mungkin menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya, termasuk juga di sini gitu. Ya. Nah, kemudian ini contoh lain di olahraga misalnya, Bapak dan Ibu, ini ada apanya? Stimulusnya gambar. Sehingga di indikator soalnya nanti berbunyi disajikan gambar. Dapat merancang strategi permainan bola bertahan misalnya. Pasti anak-anak ini menarik anak-anak nih, tertarik dengan stimulus yang seperti ini. Nah, kemudian ini soalnya dalam bentuk esai ya, misalnya dibuatkan situasinya, didukung oleh gambarnya, kemudian anak disuruh. Apa konsep yang ada di sini? Mungkin guru olahraga lebih paham. Kalau anak nggak ngerti bagaimana strategi permainan bertahan, dia tidak akan bisa jawab. Gitu. Ya, makanya ada konsep-konsep lain yang mereka perlu analisa. Gitu. Kemudian begitu juga dengan kimia untuk cari infus dan sebagainya. Nah, kemudian baru terima kasihnya itu Pak Hen. Di kesimpulannya gini Bapak dan Ibu, kalau saya bisa arahkan gini bahwa soal
Asesmen nasional itu terdiri dari AKM nasional, survei karakter, dan lingkungan belajar. Nah, AKM itu ada 3, ada AKM nasional yang soalnya sudah dibuatkan oleh pemerintah, yang diujikan adalah kemampuan literasi dan numerasi, gunanya untuk memotret mutu sekolah, ya Bapak dan Ibu, dan pelaksananya sudah standar. Tapi kalau dia AKM kelas itu mengacu kepada model-model soal yang ada di AKM nasional yang terdiri daripada pilihan ganda kompleks menjodohkan isian dan uraian itu, tetapi materinya sudah terkait dengan KD mata pelajaran masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu nanti yang kawan-kawan kita kejuruan misalnya di pertanian, maka nanti konteks atau stimulus soalnya itu ya terkait dengan teks yang terkait dengan pertanian gitu. Nah, kalau di pariwisata juga seperti itu, yang lain juga seperti itu. Nah, bagaimana dengan numerasi? Silakan aja konteksnya mungkin di kimia mungkin ada rata-rata, atau misalnya di pertanian ada rata-rata. Kalau dia nanti kita lihat bagaimana anak-anak memahami, membaca data yang ada di grafik dan sebagainya, berarti kita menguji numerasi gitu. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa soal AKM nasional itu atau AKM kelas itu, AKM nasional sudah pasti nanti ada soalnya pada kategori lots dan hots. Nah, bagaimana dengan AKM kelas? AKM kelas itu tergantung pada gradasi yang ada di KD-nya. Kalau KD 3-nya itu dimulai dengan memahami, menerapkan, ya, mengingat, berarti soalnya pada kategori lots. Nah, kalau dia C4 menganalisis sampai nanti merancang dan sebagainya, itu kategori hots, itu C4, C5, C6. Nah, Bapak dan Ibu, di AKM kelas kita sarankan bahwa semua soal yang kita berikan itu, kita buat itu nanti harus pakai stimulus, baik tuntutan KD-nya pada tingkatan lots ataupun hots gitu. Nah, diharapkan menurut saya asesmen nasional itu tidak perlu persiapan sebetulnya. Yang penting bagaimana proses belajar mengajar di kelas. Dalam proses belajar mengajar, gurunya nanti memberikan soal-soal yang atau mengajarnya dengan penalaran. Kemudian soal-soalnya nanti kalau tuntutan KD-nya itu C4 sudah pasti soalnya HOTS ya. Tapi sekarang prinsipnya adalah Bapak dan Ibu, kita coba di soal AKM kelas yang kita susun nanti, yang pertama tentu harus berdasarkan KD, dituangkan kepada kisi-kisi, tuliskan indikator soalnya nanti, kemudian didesain stimulusnya, kemudian ada kunci jawabannya, sehingga nanti Bapak dan Ibu ya soal-soalnya tidak lepas lagi, hanya ada pokok soal dan pilihan jawaban atau choicesnya. Tapi diharapkan setiap soal itu nanti harus ada konteksnya, harus ada stimulusnya. Nah, disinilah kepiawaian Bapak dan Ibu nanti dalam mencari teks-teks yang menarik, yang mendidik, dan sebagainya. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi, mulailah nanti mengurangi mencari soal yang ada di Google yang siap saji. Nah, umumnya itu terjadi Bapak dan Ibu karena desakan Wakakurikulum harus mengumpulkan soal MIT, soal semester, diambil soalnya dari Google, sementara Bapak dan Ibu tidak tahu tingkatan soal yang dibutuhkan. Saya kira seperti itu. Sehingga bisa jadi nanti dalam soal hasil ujian yang Bapak Ibu dapatkan nanti banyak anak yang tidak tuntas. Kenapa? Karena tuntutan KD-nya cuma C2, memahami, sementara soal Ibu pada tingkatan membedakan C4. Wajar aja anak tidak nanti mempunyai, atau sebaliknya gitu. Ya, kadang kan ada bangga guru setelah diujikan anaknya betul semua gitu. Nah, jangan-jangan betul semuanya itu yang pertama soalnya sudah mereka dapatkan di ruang guru, ya, di buku-buku teks dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi semuanya kalau anak-anak itu pintar-pintar ya, sudah dapat kunci jawaban dan sebagainya, bisa jadi mutu soalnya, gradasi soalnya, atau level soalnya di bawah tuntutan KD. Sehingga itu Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ingatkan Bapak dan Ibu, sehingga nanti ini kan nanti ada pengintegrasiannya dengan online assessment ya. Nah, sehingga diharapkan nanti di saat Bapak dan Ibu melakukan penilaian secara online, kalau ada nanti anak-anak mengirim WA sama temannya, jawaban nomor 1, lihat halaman 10, nomor 2 dari bawah. Nah, itu berarti kan ada jawabnya di teks. Berarti soal Ibu tidak hot itu. Nah, makanya diharapkan pada situasi misalnya daring sekarang ini,
atau walaupun dalam tatap muka, intinya kalau Bapak dan Ibu nanti mengadakan ujian dan sebagainya, tidak perlu lagi kumpulkan catatan, biar aja open book gitu. Asalkan soalnya dalam kategori yang memang punya ada dasar penyusunan soal atau stimulusnya, soalnya sesuai dengan tuntutan KD yang ada. Gitu. Jadi kurangilah sekarang dengan mengambil soal-soal yang ada di Google, yang ada di buku teks. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, peluang ini nanti digunakan oleh teman-teman guru-guru yang lain yang dekat dengan punya penerbit dan sebagainya, nanti dijual ke sekolah-sekolah, dan kita sudah bangga pula bahwa soalnya sudah ada, sementara mungkin ya menurut saya, soal yang ditulis itu tidak sesuai dengan tuntutan yang ada di KD kita masing-masing. Jadi mungkin itu ya Pak Hen yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau dalam bentuk workshopnya tentu kita harus membuatnya pada intinya harus bekerja ya, namanya workshop ya. Tapi saya cuma menyampaikan dalam bentuk teoretikalnya saja, dan saya yakin banyak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti saya kembalikan kepada Pak Hen. Mudah-mudahan pertanyaan Bapak dan Ibu itu bisa saya jawab. Tapi dengan catatan ya Bapak dan Ibu, yang diberikan itu adalah pertanyaan, bukan ungkapan perasaan ya Bapak dan Ibu. Tapi bertanya ya bertanya, nanti jangan bertanya itu lama pula dengan hampir sama pula waktunya dengan presentasi saya gitu. Itu saja Pak En. Terima kasih Pak En. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oka atas elaborasinya. Sungguh penjelasan yang sangat detail sekali mengenai penyusunan soal AKM, dan saya yakin teman-teman semuanya, Bapak-Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan secara detail informasi apakah yang disebut dengan AKM tersebut, apa yang harus kita lakukan dengan pembuatan soalnya, dan apa yang harus kita lakukan di kelas nantinya. Jadi very interesting, sangat awesome sekali. Saya yakin Bapak-Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Baik, kami akan menerima 3 buah pertanyaan terlebih dahulu, dan sementara ini kami sudah menerima 1 buah pertanyaan yang di chat room-nya. Dan pertanyaannya seperti ini Pak Oka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang pengembangan soal literasi untuk SMK. SMK kita akan mengacu pada level 6. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pembagian persentasenya, baik itu personalnya, sosial budaya, maupun saintifiknya. Dan berapa persen juga kita ambil dari tingkat 11 dan 12. Seperti itu Pak Oka, pertanyaannya. Ya. Pertanyaan pertama, kalau Bapak Ibu ada lagi pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih Pak En. Ibu ya atau Bapak nih yang bertanya? Ibu ya, Bapak. Intinya Bapak dan Ibu tidak ada persentase pada konteks yang disebutkan ya. Berapa untuk yang personal, berapa untuk sosial budaya, berapa untuk yang saintifik atau ilmiah ya. Jadi menyesuaikan saja. Yang penting di dalam soal literasi itu ada apa tadi yang disebut dengan teks itu. Di teksnya itu ada teks sastra, ada teks informasi. Nah, untuk AKM kelas tentu nanti menyesuaikan Pak En. Ya, kalau misalnya dia nanti di mata pelajarannya otomotif atau di TKR, tentu akan banyak teksnya tentang teks informasi ya. Yang personalnya mungkin agak lebih sedikit itu. Tapi kalau di bahasa bisa saja nanti mungkin Bapak dan Ibu mengajarkan biografi atau autobiografi mungkin terkait dengan personal ya. Atau dengan sosial budaya mungkin bagi kawan-kawan yang mengajar di mungkin IPS dan sebagainya, itu akan lebih banyak mengacu materinya kepada sosial budaya. Jadi tidak ada aturan berapa persen untuk yang personal, berapa persen untuk sosial budaya, berapa persen untuk yang teks informasi. Tapi yang jelas untuk literasi itu teksnya 2, ada teks sastra, ada teks informasi. Kira-kira seperti itu Pak. Nah kemudian presentasi untuk kelas 10 ya, kelas 10 dan ke-11 ya Pak En. Nah itu 11 dan 12. 11 dan 12 ya. Ya. Itu kan tergantung kepada tujuan Ibu melakukan assessment. Nah, kalau asesmennya itu nanti misalnya untuk ujian sekolah di kelas 12, tentu ada persentase berapa persen kelas 10, berapa persen kelas 11, berapa persen kelas 12. Tapi kalau dia misalnya Ibu mengajarnya di kelas 11, itu untuk ujian semester, tentu materinya terkait dengan KD yang ada di kelas 11. Gitu. Nah, di kelas 10 juga seperti itu. Nah, kalau nanti Ibu akan membuat soal AKM kelas itu terkait dengan soal mid semester misalnya,
1 tahun itu ada 8 KD, maka kalau untuk semester 1 mungkin soalnya pada kaitan KD 31 sampai KD 35 gitu. Nah, persentasenya ingat tadi ya, diharapkan nanti soal AKM kelas yang Bapak Ibu tulis, baik di dalam soal penilaian harian, penilaian tengah semester maupun nilai penilaian semester, diharapkan memenuhi kriteria 5 jenis soal tadi gitu. Ada pilihan gandanya, ada pilihan ganda kompleksnya, ada menjodohkannya, ada isiannya, ada uraiannya. Dan ini memang tantangan bagi kita guru bahasa Inggris, Bapak dan Ibu, karena kita selama ini terbiasa dengan soal pilihan ganda, selain soalnya sudah ada di Google, kemudian mudah memeriksanya gitu. Tinggal teropong selesai gitu kan. Nah, yang agak berjuang kita nanti itu di AKM kelas itu kan 25% kan di uraian, Pak, esai ya. Nah, esai inilah nanti diminta judgement daripada guru itu dalam menilai. Mungkin kita akan melihatnya mana yang mendekati dengan jawaban yang sebenarnya. Gitu. Contoh tadi ya, kalau soalnya nanti apakah yang Anda lakukan kalau Anda misalnya sebagai ibu melin kundang? Pasti setiap siswa itu beda-beda itu. Yang kita nilai mungkin kedalaman jawabannya mungkin salah satunya. Jawaban betulnya tidak akan ada itu. Nah, jadi selama ini anak-anak kita kan sudah terbiasa itu, sehingga apa yang terjadi? Menjelang UN dulu, atau menjelang ujian tengah semester, anak disibukkan dengan kunci jawaban ya Pak. Nah, bahkan malahan waktu guru bahasa Inggris mau ikut UKG itu yang ditelepon yang lain itu adalah ada kuncinya Pak. Atau waktu Pak Hen menulis soal dulu pra UN, pasti teman-teman telepon. Pak Hen yang tulis soal Pak Hen, ya. Ada enggak kunci jawaban sekali Pak untuk menyamakan persepsi gitu kan? Itu Pak Hen. Makasih. Silakan kalau ada lagi yang pertanyaan lain. Oke, terima kasih Pak Oka. Mudah-mudahan pertanyaan yang diberikan sudah terjawab, menjawab pertanyaan Ibu. Oke, pertanyaan kedua Pak Oka dari Ibu Mikela Rahma. Ya, ya. Apakah hanya peserta didik di kelas 11 dan 12 saja yang kita berikan soal AKM kelas? Bagaimana dengan kelas 10 Pak? Nah, di awal tadi kan saya sudah jelaskan AKM kelas itu dia berikan dan mulai dari kelas 2 sampai kelas 12. Intinya, Ibu kan dalam tupoksi guru itu kan merencanakan, melaksanakan, melakukan penilaian. Asal Ibu mengajar, pasti Ibu menilai itu. Gunakanlah soal AKM kelas itu. Yang Ibu tulis sendiri. Gitu. Nah, jangan nanti Ibu yang ngajar, soalnya siap saji gitu. Itu ya Pak En? Jadi AKM kelas itu di kelas yang Bapak Ibu ajar. Kapan dilaksanakan? Itu ada aturan ya. Situ ada penilaian harian. Kapan dilaksanakan penilaian harian? Setelah menyelesaikan 1 atau 2 KD. Kapan melakukan penilaian tengah semester? Separuh dari KD yang ada di semester itu. Kapan dilakukan penilaian semester? Ya setelah memenuhi kriteria jumlah KD pada semester itu kan. Nah, materinya bagaimana AKM kelasnya? Kalau materi AKM kelas, nah jangan nanti yang kita hindarkan itu di penilaian harian, misalnya KD 31 dan 32 gitu. Bapak dan Ibu sudah buat soalnya HOTS. Sudah Bapak Ibu diskusikan. Di mid semester dikeluarkan lagi soal itu. Di semester dikeluarkan lagi gitu. Ini soalnya tidak HOTS lagi. Karena tidak membutuhkan penalaran lagi. Yang ada dalam otak anak itu adalah rasionya nomor sekian itu dulu jawabnya ya. Akhirnya apa? Soal yang HOTS yang sudah Ibu rancang tadi itu, karena sudah dibahas pada penilaian harian, di mid semester dikeluarkan lagi, anak sifatnya hafalan, mengingat gitu, bukan lagi nalarnya gitu. Itu ya Pak En, mungkin. Ya. Baik, terima kasih Pak Oka. Untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kalau masih ada pertanyaan dipersilakan secara langsung, silakan dinyalakan mikrofonnya kalau ada yang pertanyaan. Ya. Kalau tidak mau mengetik pertanyaannya di chat room, silakan dinyalakan mikrofonnya dan silakan langsung bertanya. Dipersilakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Silakan ditanyakan Bapak-Bapak, Ibu kalau masih ada yang ragu dengan penjelasan tadi mengenai pembuatan soal atau berapa buah soal yang harus kita buat untuk sebuah teks tersebut. Ya. Kemudian Pak Hen untuk kelas 11 yang AKM nasional itu kan jumlah soalnya 36 ya Pak Hen? Untuk AKM nasional ya.
36 dalam waktu 2 jam. Yang 36 itu dikelompokkan menjadi soal yang tadi itu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan uraian. Sesuai dengan presentasi yang saya tayangkan tadi gitu. Masing-masing stimulus soal tadi, Pak Oka, Ya. itu ada dalam ujian tersebut, ujian AKM tersebut ada berapa buah stimulus? Tergantung soalnya, Pak Hen. Ya. Nah, jadi satu stimulus itu bisa untuk beberapa soal kan. Cuma kita harus pahami, kita juga harus memahami kaidah penulisan soal pilihan ganda, uraian dan sebagainya. Jangan soal nomor 1 stimulusnya atau pokok soalnya itu atau pilihan jawabnya itu memberikan clue untuk soal nomor 2. Itu yang kita takutkan, Pak En. Nah, silakan, tapi jangan nanti memberikan clue untuk soal-soal berikutnya. Mungkin kita pernah ujian ya. Setelah kita lihat teksnya sama, kemudian soalnya ada 5, kita ingat lagi tuh. Ini jawaban untuk nomor 5 ini terkait dengan soal nomor 1 tadi nih. Oh, ada jawabnya di situ. Berarti soalnya berarti apa? Yang nulis soal itu tidak melihat akan ada terkait antara soal 1, soal 2, soal 3 itu. Makanya silakan Pak En dari satu stimulus itu untuk beberapa soal dan untuk beberapa model soal. Oke. Oke, terjawab Pak Oka. Ya. Ini ada lagi pertanyaan Pak Oka. Ya. Dari Ibu Ria Uzmah. Ya. Apakah kedepannya kita menggunakan AKM kelas sebagai pengganti MIT dan ujian akhir dengan distribusi soal seperti yang Bapak berikan tadi? Ya. Lalu ketika uraian berarti penilaian kita menggunakan rentang nilai. Ya, oke. Jadi gini, di dalam Permendikbud tentang penilaian itu kan masih tetap ada penilaian harian, tengah semester, dan ujian semester, Pak Hen. Ya. Yang bisa jadi kita tentukan bobotnya sekian persen, silakan. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini kan asesmennya itu, soalnya itu gitu. Nah, diharapkan soal-soal yang kita tulis itu nanti sudah mulai mengarah kepada model soal dan jenis soalnya itu sudah mulai mengarah kepada soal-soal AKM nasional tadi gitu. Nah, jadi mulai dari sekarang tentu kita akan mencoba bagaimana membuat soal dari stimulus yang ada menjadi soal menjodohkan misalnya. Nah, atau menjadi soal isian, membuatkan soal dalam bentuk esai atau uraian atau pilihan ganda gitu. Jadi gitu Pak Hen. Jadi masalah mid semester dan semester itu kan jenis penilaian yang akan kita lakukan. Soalnya yang kita bicarakan sekarang itu adalah soal assessment-nya yang mengarah kepada soal AKM nasional atau yang disebut dengan AKM kelas tadi yang isinya atau konteksnya sesuai dengan KD 3 pada mata pelajaran masing-masing yang berkemungkinan nanti soalnya pada kategori lots atau HOTS. Yang disarankan tadi karena AKM nasional itu nanti semuanya pakai stimulus, maka baik soalnya pada lots maupun HOTS di AKM kelas diharapkan semua soalnya pakai stimulus. Nah, stimulusnya itu kalau di bahasa Inggris yang paling banyak itu mungkin wacana, mungkin dialog, mungkin monolog gitu ya Pak. Mungkin hindari soal dulu kita Pak kan ada kita kasih teks ya. Surat lamaran kerja, panjang teksnya. Pertanyaannya apa Pak Hen? Who wrote the letter? Ya kan? Atau when was the letter written? Itu kan semua soal-soalnya pada kategori yang pertama tadi kan? Tersurat itu kan Pak? Ya. Sehingga dulu waktu waktu kita bimbingan UN, kalau ada pertanyaannya who wrote the letter, lihat yang nanda tangani surat di bawah. Teks nggak usah dibaca. Gitu. Kan itu ya Pak? Ya, kalau soal-soal nanti soal HOTS nggak bisa lagi kita buat kiat-kiat seperti itu Pak. Ingat ya, AKM nasional tidak punya kisi-kisi. Nah, untuk AKM nasional kita tidak perlu belajar tambahan, persiapan yang luar biasa, enggak gitu. Cukup dalam proses belajar mengajar, makanya tadi saya katakan AKM kelas itu mengarah soal-soalnya pada model-model soal AKM nasional, sehingga anak-anak sudah mulai terbiasa dengan soal-soal yang teksnya panjang, dan soal-soalnya pun pada model soal yang 5 tadi itu. Gitu.
mungkin ada siswa kita sekarang ini sampai sekarang ini sudah kelas 11, dia belum pernah tidak pernah lagi mendapatkan soal matching itu, menjodohkan itu. Nah, Pak Hen mungkin bisa lihat buku-buku teks yang ditulis baik yang di luar ya, misalnya yang penerbitnya yang di luar ya, seperti Pearson, Longman dan sebagainya, itu pasti soal-soalnya matching, ada gambar-gambarnya menarik, ada teksnya, coba lihat itu. Dan saya rasa itu nampaknya pemerintah sudah mulai mengarah ke sana, Pak Hen. Coba lihat di buku keluaran Cambridge University Press, dari Oxford, Pearson, Longman dan sebagainya, itu pasti dalam soalnya itu ada isian, ada matching, ada question, dan ada pertanyaannya sudah mengajak melibatkan individu siswa. What's your opinion? What do you think of? Dan sebagainya. Ya, Pak Hen. Mungkin itu, Pak Hen. Oke, makasih Pak Kah. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya. Berapa persentase soal lots dan hot sebaiknya dalam suatu ujian atau sebaiknya hot semuanya? Terima kasih Pak. Oke. Untuk ujian AKM kelas yang berarti ya? AKM ya. Tadi saya sudah simpulkan, persentase soal lots dan hot itu tergantung kepada tuntutan KD yang ada di mata pelajaran Bapak dan Ibu. Nah, kalau KD 3-nya misalnya dari KD-nya 31 sampai 310 itu menganalisis, membedakan itu ada 6 KD, berarti 60% soalnya wajib hot itu kan. Nah, jadi tidak ada ketentuan misalnya untuk ujian semester soalnya 50% lots, 50% hot. Sementara tuntutan KD-nya kan enggak. Makanya saya tadi di awal katakan untuk pedoman yang diminta oleh pemerintah itu kan SK LKI KD itu. Kita harus berpedoman itu. Dan ingat ya, KD itu kan standar minimal Pak Hen. Ya. Jadi kalau misalnya di kelas Bapak dan Ibu itu nanti ada kemampuan anak yang luar biasa, makanya itu yang dibuat berdasarkan IPK pengayaan tadi. Dan itulah soal yang kita berikan kepada anak di saat ada anak yang butuh pengayaan gitu. Nah, kita guru-guru bahasa Inggris saya rasa jarang tuh memberikan pengayaan. Yang paling kita senang itu remedial. Ya kan? Nah, mungkin ada anak yang kemampuannya luar biasa, 2 orang atau 3 orang di kelas itu. Kalau kita berikan soal-soal yang biasa-biasa seperti siswa yang lain, dia sudah muak dia soal seperti itu. Kita berikan soal yang tadi, dasar penyusunannya soalnya itu adalah pada IPK pengayaan. Misalnya tuntutan KD-nya C4, untuk anak-anak tertentu mungkin sudah pada level C6. Itu yang dimaksud dengan IPK pengayaan tadi itu. Gitu. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bapak Oka. Sungguh elaborasi sangat menarik sekali. Mudah-mudahan pengetahuan kita mengenai AKM sudah banyak terbuka sekarang. Apa sih yang disebut dengan AKM tersebut? Apa yang harus kita lakukan di kegiatan AKM ini di AKM ini? Saya rasa saya pribadi sudah banyak mendapatkan informasi-informasinya. Dan ini adalah langkah awal kita untuk merubah paradigma kita dalam pembuatan soal lagi. Dan kita akan bergerak lagi, soal-soal yang akan kita berikan kepada siswa, akan kita rubah formatnya, mulai kita akan keluar dari zona nyaman kita selama ini, yang dari lots, dan semuanya, mengambil bahan-bahan materi dari Google, kemudian kita akan, sekarang harus kita rubah lagi, dalam bentuk yang lebih agak complicated. Baik, kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Kalau seandainya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mempunyai pertanyaan lagi, dipersilakan. Oke, ada satu buah lagi pertanyaan, Poka. Ya, silakan, Pak. Apabila kita sudah buat stimulus dalam bentuk wacana, idealnya berapa soal yang bisa kita munculkan dari satu stimulus tersebut? Terima kasih. Oke. Sebetulnya tidak ada ketentuan ya Pak. Satu stimulus itu untuk beberapa soal. Yang penting diingat, kalau soalnya nanti dalam bentuk pilihan ganda dan sebagainya, jangan nanti soal berikutnya itu anak-anak bisa melihat clue yang ada di soal sebelumnya. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi aturannya berapa itu bisa saja nanti dari satu teks itu untuk 10 buah soal, silakan aja. Ya. Tapi disitulah diminta kejelian guru dalam menulis soal gitu. Nah, karena gini, saya perlu juga sampaikan, karena sering kita lihat soal-soal teksnya panjang,
Tetapi soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sering terkait gitu. Contohnya kalau dia teksnya prosedural ya Pak John, Pak Hen. Kan sering kita lihat, what would you do if you have done bla 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 bla. What the first step? Berikutnya what the second step? Terakhirnya ada lagi what the last step gitu. Ya kan? Berarti anak-anak sudah mulai memikirkan ini. Yang last step ini yang terakhir ini. Lihat aja yang paling bawah gitu. Misalnya teksnya prosedural, coba lihat itu. Nah, makanya saya katakan usahakan, silakan nanti stimulusnya, memang diakui itu. Seperti Pak Hen bilang tadi itu kita harus keluar dari zona nyaman, mencari teks yang bagus itu ya, yang stimulusnya yang diminta tadi itu yang harus kontekstual ya. Kemudian yang sesuai dengan perkembangan anak, menarik bagi anak itu agak susah gitu. Jadi mungkin gitu Pak Hen ya. Tidak ada pula aturannya satu teks itu untuk 2 soal atau untuk 5 soal atau sekian soalnya. Yang penting kita harus sepakat bahwa silakan Ibu dan Bapak buat banyak soal dari teks itu, dari stimulus yang kita lakukan, tapi jangan soalnya nanti ada clue yang terkait satu sama lainnya. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Oka atas jawabannya. Masih adakah pertanyaan Bu sebelum kita tutup? Ada tasliman dari Pak Oka. Apakah Bapak Ibu sudah masih ada pertanyaan atau sudah paham dengan penjelasan ini? Ini ada yang raise hand, Pak. Gimana Pak Oka? Ada yang raise hand Bu Mulia atau apa nih? Ya. Mana nih raise hand-nya ini? Mulyanita ya? Oke, silakan Bu Mulyanita. Mungkin mau bertanya? Oke Bu. Tanya silakan dinyalakan mikrofonnya. Silakan langsung bertanya. Kemudian Bu Sri Artati juga nih raise hand itu? Atau tertekan raise hand-nya? Oh mungkin ya. Tapi udah ditutup lagi Pak. Oke. Kayaknya tidak ada Poka, lagi dipersilakan Poka last remark-nya. Oke, mungkin gini, sebagai closing statement-nya ya Pak Hen. Yep. Saya sampaikan yang pertama itu kita harus sepakat bahwa asesmen nasional itu bukan pengganti UN. Ya. Karena konsepnya apa tadi? UN itu hanya menguji pengetahuan. UN menguji capaian kurikulum. UN menguji kemampuan anak secara individu. Sementara asesmen nasional fungsinya adalah memetakan mutu sekolah. Karena selama ini pemerintah tidak percaya saja pada hasil UN. Pada faktanya memang itu yang terjadi adalah hasil UN-nya bagus, sementara akreditasinya enggak. Gitu ya. Sehingga pemerintah melihat rupanya kita perlu mendesain sebuah assessment yang di situ akan nampak bagaimana karakter anak atau tuntutan daripada sikap ya, kemudian bagaimana dari keterampilan, bagaimana dari segi pengetahuan, dan apakah nilai yang mereka capai selama ini di UN itu betul-betul proses belajar mengajar gitu. Pemerintah mulai agak meragukan itu, makanya perlu yang namanya survei lingkungan belajar. Nah, di asesmen nasional itu karena ini memetakan mutu sekolah, yang ikut survei itu termasuk guru dan kepala sekolah. Itu yang pertama. Kemudian asesmen nasional itu terdiri atas AKM nasional, survei karakter dan lingkungan belajar. Nah, yang AKM itu ada 3, AKM nasional, AKM kelas, dan AKM sertifikasi. Nah, AKM nasional itu soalnya sudah dibuat oleh pemerintah, cara pelaksananya sudah dilakukan, dan hanya menguji kemampuan dasar literasi dan numerasi. Sementara guru diharapkan nanti menyusun yang namanya AKM kelas, yang kontennya terkait dengan mata pelajaran atau tuntutan KD masing-masing. Sehingga tadi saya sudah menyatakan bahwa AKM kelas dan AKM nasional itu soalnya bisa dalam kategori lots, bisa pada kategori hot, tergantung pada tuntutan KD yang ada kalau untuk AKM kelas. Nah, penting adalah AKM nasional itu semua soalnya pakai stimulus. Nah, makanya menurut saya di soal HOTS itu kan harus ada stimulus ya.
ada stimulusnya yang menarik, kemudian stimulusnya itu harus berfungsi. Oleh karena itu, mungkin di kegiatan MGMP ini, kita coba untuk menyusun soal, kemudian kita kirimkan ke grup, WA, dan sebagainya, dan terjadi diskusi di situ, sehingga teman-teman merasakan, oh rupanya workshop ini membawa dampak yang baik gitu. Jangan nanti setelah workshop, nanti Pak Hen menugaskan kawan-kawan menulis soal, kemudian soalnya dicari lagi di Google gitu. Makanya menurut saya kita punya komitmen aja gitu. Karena pengalaman saya di MGMP bertahun-tahun, Pak Hen, kalau sudah mulai mengumpulkan tugas itu penyakit datang itu biasanya. Ya, kemudian alasan-alasannya sudah ditulis, sudah dibuat di laptop, laptopnya diinstal, laptopnya kena virus, hilang semua gitu. Ujung-ujungnya nanti Pak Hen lah soalnya lah sudah Pak Hen, kiriman C, nah, itu nanti. Oke, makanya Ibu yang mengajar di kelas, ini tujuannya nanti Bapak dan Ibu sudah lihat KD, bagaimana strategi kita mengajar, itu yang pentingnya yang ada namanya asesmen nasional itu, sehingga nanti di kelas itu ada suatu presentasi. Nah, gunanya hasil asesmen nasional itu nanti bulan Desember nanti dikeluarkan itu, sekolah akan melihat itu, apa program-program yang bisa kita tingkatkan. Mungkin nanti program literasi yang terkait dengan guru, mungkin melatih guru membuat soal AKM kelas, melatih guru mengajarkan yang seperti tadi yang saya bilang itu teaching at the right level tadi seperti apa. Kalau dominannya di kelas itu anak gaya belajarnya kinestetik, maka strategi mengajarnya seperti ini. Tuh. Nah, kira seperti itu Pak En. Jadi dengan harapan Bapak dan Ibu, mulailah. Ini bukan beban, kita harus out of the box ya. Kita mulai tuliskan diskusikan dengan kawan-kawan, MGMP itu ajang untuk berdiskusi. Apalagi sekarang MGMP kan kita tidak perlu pergi ke Padang gitu, wajahnya tinggal sudah dilihat. Ya. Dari Darmasraya itu jauh itu ya, dari Pangkalan itu jauh itu ke Padang. Nah sekarang malam-malam ini kita sering ketemu. Nah tinggal lagi bagaimana pengurus MGMP mendesain itu. Sehingga kawan-kawan merasa tidak terbebani, soalnya dia tulis, dibaca oleh kawan-kawan yang lain, ya sehingga tidak perlu pula nanti dikumpulkan menjadi bank soal, nggak perlu Pak En. Karena guru-guru kita sudah terbiasa itu biar soal dari bank soal, dari LKS dan sebagainya. Yakin saya sekarang sudah ada kawan-kawan kita itu sudah memiliki buku AKM yang diedarkan dan sudah membelinya dan sudah memberikannya di kelas. Sementara ini bahaya nanti itu. Sementara kita tidak tahu tingkatan soal itu, level soal itu cocok nggak dengan anak. Saya kira seperti itu. Jadi sebagai closing statement-nya, terima kasih Pak Hen, MGMP berkarya terus. Kita tetap ikuti, kalau ada pertanyaan nanti saya siap diskusi dengan Bapak dan Ibu. Mungkin saya yakin yang di grup, di kelompok kita ini yang saya lihat, ini ada kira-kira 101 orang, 102 dengan saya berarti. Luar biasa nih Pak Hen, sudah jam 9 masih ada 100 orang yang bertahan. Walaupun masih ada yang tempelkan fotonya ya Pak Hen. Itu, Pak. Nah, kira-kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, tadi ada dalam penyampaiannya Pak Hen, yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya bangga dengan MGMP Bahasa Inggris SMK, tetap eksis, dan saya selalu pantau dengan diskusi dengan Pak Raymond, yang aktif itu yang memang MGMP Bahasa Inggris. Gitu. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini akan muncul lagi. MGMP Matematika SMK juga aktif ya, bersaing itu matematika, bahasa Inggris. Saya belum mendengar yang bahasa Indonesianya seperti apa, kemudian yang mungkin BK-nya, kemudian mata pelajaran kejuruan dan sebagainya. Dan penting Bapak dan Ibu, teman-teman kita yang lain itu menunggu. Ya, sekarang ini sudah mengarah kepada semuanya mengarah kepada kinerja. Sekali lagi nih, kinerja guru-guru tolong siapkan. Sasaran kinerja pegawai, kinerja guru tolong diisi, mana tahu nanti ini memang diberlakukan. Nah itu mungkin, salah satunya mungkin adalah apa? Kalau Bapak dan Ibu menulis soal, tentu nanti soalnya itu harus di-upload kan, assessment-nya itu. Dan nanti kriterianya soal ditulis targetnya sekian tahun ini, nanti bulan Desember dicek. Dari 100 soal yang direncanakan itu berapa soal yang sudah ada. Mungkin itu saja Pak En. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya, atas pencerahan yang sangat
berarti sekali bagi kami semuanya, terutama dalam perubahan paradigma kita dalam pembuatan soal yang selama ini kita masih berkutat dengan soal multiple choice yang masih tekstual. Sekarang kita harus berubah lagi ke daerah yang lebih baik lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kami minta juga Pak bisa men-share materinya di grup. Karena ada banyak permintaan dari teman-teman untuk meminta materi pada malam hari ini dan sebagai panduan bagi kita juga dalam pembuatan tugasnya nanti. Ya. Saya share di MGMP bahasa Inggris, forum MGMP SMK ya Pak? Di apa saja Pak atau tetap kirim ke Dona atau kami yang share nanti? Oke, siap Pak. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman, dari Bapak-Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih pada Pak yang telah men-share ilmunya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Pak dan pada kita semua juga ini kegiatan kita pada malam hari ini bisa juga menjadi amal jariah bagi kita juga demi mencerdaskan anak bangsa. Baik, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada salah kata yang tidak ada pada tempatnya, dan saya akan kembalikan lagi kepada Dona sebagai hostnya. Terima kasih Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Henry. Terima kasih juga Pak Oka yang sudah meluangkan waktunya, men-share ilmunya kepada kita semua, dan juga kepada teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu yang walaupun sudah jam ini ya, lewat dari jam 9 tapi masih bertahan. Sebelum kita menyelesaikan acara ini, mungkin kita berfoto bersama dulu ya Bapak Ibu. Silakan dihidupkan kameranya. Kita berfoto bersama dulu. Semoga nanti tidak ada slide yang isinya cuma nama saja ya. Oke, silakan kita berfoto dulu. Video nih wah. Apa nih kok jilbab ini wah? Jilbab siapa nih? Ya mungkin jilbab adiknya mungkin Bu. Ya, jadi ya Bu ya. Save preview mode. Oke, Dona, dipersilakan. Mikrofonnya Dona, mikrofon Dona. Oke. Mikrofon Dona mati, Dona. Silakan dinyalakan mikrofon Dona. Saya lupa. Oke, di halaman 2 ada Bu Yatni, Bu Yesi, Bu Rahmi, Bu Sri Fatmawati, Wiwit, Weni, Riza, Hatini, Ibu Adri, Bapak Adrinas, mohon dihidupkan ya, ada ininya kameranya ya. Ibu Esmieti, ada Bu Hedi juga. Oke, silakan kita mulai ya. 1, 2, 3. Kenapa saya yang tersenyum ya? Padahal saya nggak difoto di sini. Oke, kita masuk ke slide 3. Masuk ke slide 3 ya Bapak Ibu ya. Simpan dulu. Slide 3 itu kita ada punya, di sini ada Ibu Vera, Lastri, Santi, Sri, Sinta, Bu Nurjana, Lucia, Bu Nelvi, apakah bisa dihidupkan kameranya? Bu Yose, Nelly. Oke, kita ada Ibu Hartini, Marlinda, Bu Yelna. Kak Yelna bisa dihidupkan kameranya? Kalau tidak kita berfoto ya. 1, 2, 3, senyum.
Oke, kita lanjut. Bentar ya Bapak Ibu ya, direkam dulu. Kita ulang lagi, ternyata banyak yang ngedip tadi ya. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke slide yang keempat. Di slide 4 ini saya curiga nih, jangan-jangan ini nama aja. Wah enggak, ternyata masih rame ya Bapak Ibu ya. Ada Bu Nelvi, Bu Neti, Bu Novi, Riza, Ismieti, Bu Nurjana, Bu Eni. Oke, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Nah, oke, kita masuk ke slide terakhir. Masuk ke slide terakhir. Wah, ini ternyata pas foto semua, jadi nggak perlu saya suruh senyum ya, tapi nggak apa-apa, kita bilang aja 1, 2, 3. Jadi biar ada dokumentasinya juga ya Bapak Ibu ya. Oke. Yap. Baiklah, Pak Henry, bagaimana kalau untuk sesi foto memoto sepertinya udah selesai. Baik, ya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Henry sebelum kita mengakhiri kegiatan kita? Saya rasa cukup untuk hari ini, tapi untuk mengenai tugas yang akan diberikan nanti akan kami share di WA Group. Apa saja tugas yang akan Bapak Ibu yang akan kerjakan nantinya, nanti kita akan share itu lebih detailnya. Kemungkinan besok sudah bisa dilihat atau ya besok pagi atau ya besok. sudah bisa dilihat atau Ya besok pagi aja ya Pak Hen ya, karena biar malam ini Bapak Ibu kita istirahat dulu. ya. Setelah pagi-pagi sudah mengajar ya Bapak Ibu ya. Ya, Jadi silakan istirahat dulu malam ini. Satu lagi Bu Dona. Rekaman kita kalau bisa di-share juga nanti untuk teman-teman kita gitu kan. Oh ya. Jadi bisa diulang-ulang ucapkan tadi mendengarnya. Kalau bisa. Ya baik, terima kasih banyak Bu Yudesra. Nanti akan kita upayakan. Kalau kemarin itu mungkin karena terlalu berat. Kalau sekarang kita akan coba nanti memperkecilnya nanti. Oke, terima kasih Bu Yudesra. Nanti kita akan coba. Nah, terima kasih. Oke. Sama-sama. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, saya rasa pertemuan kita atau workshop kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita bisa kita laksanakan, bisa bermanfaat buat kita semuanya demi anak bangsa, demi kemajuan pendidikan di Sumatera Barat terutamanya dan di Indonesia secara keseluruhannya. Baik, mohon maaf kalau ada salah-salah kata kami dari moderator, dari panitia pelaksana. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Oka yang telah men-share ilmunya kepada kita semuanya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oka. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Oka atas kehadirannya. Terima kasih Pak Raymond yang sudah menyediakan roomnya. Pak Chandra juga. Bapak Ibu terima kasih. Semua. Ya, dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dona. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu. Kita tutup lagi roomnya ya Bapak Ibu.